itu adalah sudah mati secara rohani, kita mati ya di dalam kematian dosa. Tetapi ada satu syarat, yaitu kita harus mengikuti roh. Itu aja sah. Nanti ada ayat-ayatnya, silakan teman-teman yang lain lengkapi. Yaudah aku tambahin sedikit sebelum Bang Herben ya. Tadi saya udah nyebutkan bahwa tadi siang ya, kalau nggak salah, kita tuh harus hidup di dalam, saat kita dibaptis, kita harus hidup dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini untuk menjaga kita dari apa? Supaya kita dijauhkan dari perbuatan daging. Kita bisa buka Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Wah, ini kores banget nih. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, awi, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ayat 22. Tetapi buah roh, ini kenapa kita butuh dibaptis oleh Roh Kudus ya. Kita mesti punya Roh Kudus dalam diri kita sebagai orang Kristen, dan kita harus menjaganya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling dengki. Terima kasih. Stop waktu, masih ada 1 menit. Siapa? Alkitab mengatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Artinya manusia tidak bisa dengan kekuatannya untuk menang atas dosa. Tetapi Allah sudah memberikan kekuatan itu melalui Kristus dan melalui Roh Kudus. Maka manusia bisa mematikan keinginan keberdosaannya itu ketika dia hidup dan bergantung takluk kepada kuasa Kristus dan kuasa Roh Allah yang sudah Allah limpahkan di dalam dirinya. Itulah supaya kita tidak berdosa. Nah, jadi jelas sekali ya, bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Itulah kemampuan yang memampukan kita untuk mematikan segala sesuatu baru. Itu juga berkaitan dengan kita memandang kepada kasih Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Maka itu mendorong, memberikan kita kekuatan untuk hidup kudus, hidup benar, sehingga kita terus hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Giliran Kores diberikan waktu untuk menanggapi jawaban narasumber. Kristen, 3 menit. Coba timer di set dulu. 3 menit, iya. Silakan Kores. Awi, buka dulu mic-nya dia. Mana Kores nih? Silakan Kores, open mic-nya. Silope dulu. Iya, thank you jawabannya. Ini ada 4 orang ya untuk menjawab satu pertanyaan. Sangat menarik sekali karena yang Jason tadi dibilang baru aku tahu ternyata dosa waris itu nggak ada ya. Yang ada itu dosa sengaja dan dosa tidak sengaja. Ya, gua hargai itu karena ini sudah satu langkah menuju kebenaran. Dosa waris tidak ada. Lalu yang menarik juga berarti hanya ada dosa perbuatan begitu. Sehingga untuk apa Kejadian 3 nomor 15 itu, Jason? Sama 1 Yohanes 3 juga itu cukup menerangkan, tapi kurang cocok ya Aderionnya, karena yang gue tanyakan itu berhenti dari berbuat dosa gitu. Nah ini harus memang berhenti gitu loh, harus ada jaminannya berhenti gitu kan. Apa maksudnya? Harus tertulis memang ada kata berhenti. Nah ini tidak terjelaskan di 1 Yohanes 3. Lalu kemudian Galatia 1 makin gak nyambung, terus Roh Kudus juga aku rasa nggak terlalu vital ya Roh Kudus ini dalam kekristenan, karena kekristenan masih melakukan hal-hal yang membuat orang lain sakit hati atau merugikan orang lain gitu. Sehingga antara memang Roh Kudus tidak bisa mengontrol orang secara penuh, atau memang inilah kemauan Roh Kudus untuk menuntun lidah dan gerakan dari kekristenan. Jadi masih perlu dikerucutkan yang mana ini yang melakukan kesalahan, antara Roh Kudus atau manusia. Sama Erben juga penjelasannya tadi lebih kepada apa ya, bagaimana orang itu berbuat baik gitu, bukan bagaimana orang berhenti. Karena yang gue tanyakan itu berhentinya itu loh. Nah sekarang akan gue berikan jawabannya, karena sudah dijelaskan dalam perjanjian baru itu bagaimana cara orang untuk berhenti berbuat dosa. Aku boleh share screen ya?
Ini akan share, nggak bisa share screen. Taruh gue co-hostin dulu, sabar. Timer di Nggak usah dulu. co-host, di open aja, nggak usah di co-hostin. Nanti cabut-cabut lagi. Nggak apa-apa, Oke. co-host aja. 1 menit 12 detik. Oke, siap, thank you. Nah, pertanyaan. ini bisa kita lihat di sini ya, Ikhwani dan kawan saudara-saudara kekristenan. Nah, jadi cara 1 untuk menit 12. memberhenti berbuat dosa itu adalah jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maka memang harus remuk badan ini, harus menderita badan ini supaya apa? Supaya jelas dia ini terlihat berhenti berbuat dosa, my brethren. Inilah yang aku sebut ada kemiripan antara kekristenan dengan Syiah. Harus menyiksa badan supaya terlihat dosanya berhenti. 1 Petrus 4 nomor 1. Selamat datang di kebenaran. Ini yang harus diterima dan gak boleh dibantah lagi. Kita harus solah skriptura. Apa yang tertulis, itulah kebenarannya. Jadi nggak ada tuh yang seperti Islam hanya berdoa meminta dan tidak mengulangi lagi. Harus ada menderita badannya, baru dosa itu berhenti. Ini yang dikatakan Petrus. Petrus ini yang megang kunci surganya kekristenan kan? Nah itu dia. Maka dari itu, ini saja jawabannya. Thank you untuk kekristenan. Silakan dilanjut. Oke. Waktu. Masih 1 Bentar, menit. itu kan dia kan penanya ya Pak. Kok dia jadi menjawab? Oh iya, yang Iya, silakan. Kenapa menjawab ya? Gitu. Itu bukan jawaban. Gini sebentar, Enggak, aku ini kan bagian dia merespon atas dari jawaban kalian tadi. iya. Ya kita ini ya tanggapi aja. Tanggapi atas ininya aja. Siapa Ini yang kan mau- jelas ya, Pak. Gini. Kalau dia mau ada diksi, kalau beliau mau ada diksi berhenti, kamu buat kitab sendiri. Tapi di sini jelas, setiap orang yang lahir dari Allah, dilihatin, tidak berbuat dosa lagi. Tapi kalau kamu, itu nggak bisa deh, karena nggak ada terus berhenti. Ya kamu mendingan buat kitab. Kamu kan nanya tentang kitab kami. Ya kami menjawab dengan kitab kami, dengan apa yang tertulis di dalam kitab kami, bukan apa yang kamu mau. Seperti itu. Lanjut, Pra. Kristen. Timer jalankan, matiin dulu lagi nih. Siapa yang mau menjawab? masih dimatiin Saya. Oke, Silakan, saya silakan. jawab ya karena dia nyinggung saya pertama kali ya. Nih. Itu begini, timer maju ya. 5 Begini. menit timernya, Chris. dibikin 5 menit. Sorry, 5 Mana? menit. Ini kok udah 1 menit? Salah. Aduh, tunggu. 5 menit. Terus begini saran saya kepada penjawab kekristenan, langsung menjawab aja supaya timer itu tidak dipaus-paus biar kita nggak banyak losing waktu ya. Begitu Bang Enggak, saya. supaya lebih enak juga karena kan kita Langsung jawab penjawabannya. pada saat pindah penjawab langsung jawab aja, jangan di pause timernya kayak kemarin. Oke. Susah juga sih. Timer jalankan terus. Oke. Ya. 5 menit, Jason. Silakan. Oke. Tadi itu fitnah yang keji ya dari Kores karena saya tidak pernah mengatakan itu narasi dia. Jadi udah terbukti dia seorang pemfitnah ulung ya. Karena saya tidak pernah mengatakan itu. Saya cuma mengatakan bahwa ada kategori-kategori dosa ya di dalam PL. Saya tidak menyebutkan hanya 2 ya. Saya tidak pernah menyebutkan hanya 2. Itu ada narasi dia. Dia memang seorang ya seorang yang suka bernarasi buruk dan menjelek-jelekan kekristenan. Itulah tabiat dia. Itu Anda harus tahu ya. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan bahwa kategori dosa itu ada salah satunya itu yang 2 itu, sengaja dan tidak sengaja begitu ya. Itu saja. Jadi itu benar-benar fitnah keji buat saya itu. Ya, jadi gitu aja. Lanjut yang lain. Ya, lanjut. Oke. Manfaatkan waktu. Silakan. Halo. Iya. Ya aku. Oh siapa? Bang Ya. Ian dulu deh. Jadi 1 Petrus 4 ayat 1 yang dibaca Kores itu memang begitu bunyinya. Tetapi kalau ayat itu hanya dibaca sebatas itu ya tersesat. Coba kita lihat nanti mulai ayat 13, khususnya kita lihat ayat 17 ya. Jadi menderita di situ bukan menyiksa diri, tetapi sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ini berbicara gini ya, kita melakukan yang benar tetapi selalu dibenci orang. Seperti orang Kristen ya, beribadah tapi selalu ditutup dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud menderita di sini. Jadi bukan menderita seperti Sia yang kamu maksud, tetapi karena kamu kebiasaan membaca lepas dari konteks, Recording in maka progress. hasilnya seperti itu. Jadi bukan menderita menyiksa diri, tetapi kita berbuat Recording baik stopped. orang tidak suka. Seperti itu artinya. Silakan lanjut. Langsung, Para. Ayo. Oke.
3 menit lagi. Oke, Silakan. lanjut aja, saya sedikit aja ya. Aku Tadi ya, lanjut. tentang penderitaan badan ya, Jason tentang lagi. penderitaan badan. Gini, saya harus jelaskan secara Recording in mendetail begini. progress. Tentang penderitaan itu memang udah jelas bahwa memang Allah kita, ya Allah Israel itu suka mengazab ya. Ada mengazab. Dia itu sangat disiplin terhadap dosa, terhadap kekudusan. Dia itu nomor satu. Beda dengan sesama sebelah. Ada Azimar 53 itu bebas ya. Kalau Azimar 5 jangan kau berputus asa. Makanya ini pertanyaan yang paling sulit yang belum bisa dijawab sampai sekarang oleh pihak Muslim. Kalau tokoh Kristen dan tokoh Islam itu berbuat dosa seumur hidupnya, siapa yang tingkat surganya itu tetap tidak akan hangus? Ya tentu saja ya tokoh Islam. Karena kenapa? Senakal-nakalnya Muslim, sejahat-jahatnya Muslim, Hitlernya Muslim, dia masuk penjara ya atau dihukum mati masuk surga. Beda dengan tokoh Kristen. Tokoh Kristen itu ada waktunya dia harus tetap jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus selalu menarasikan jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang. Jadi ada yang namanya pembatasan ya bagi orang Kristen ya, orang yang percaya kepada Yesus bahwa dia harus tidak boleh berbuat dosa yang tidak sengaja yang sengaja itu ada hukumnya, yaitu seperti Daud itu diampuni, tetapi ada sebab akibat itu tabur tuai ya. Di dalam Kristen itu tetap ya dari PL sampai PB itu ada namanya tabur tuai. Orang itu diampuni dengan dosa sengaja itu yang tidak bisa tidak ada penghapusan dosa, tetapi dia akan dihajar Tuhan ya. Tapi kalau dia terus melakukannya seperti Yudas ya udah wassalam ya seperti begitu. Jadi Tuhan itu menentukan satu waktu bahwa dia harus bertobat, betul-betul bertobat nasuha, bukan tobat cabai-cabean. Roh tobat sekarang kumat ya, dan juga bisa dibayar ya dengan ibadah. Nggak bisa, Tuhan kita nggak bisa disumpah dengan ibadah. Makanya bangsa Israel itu disumpah dengan puasa itu menjijikan, disumpah dengan kurban itu menjijikan, dan itu dibuang ke tanah Babel. Karena kenapa? Ibadah tidak bisa menyumpah Tuhan yang hakiki. Tuhan yang hakiki itu sangat menyukai kekudusan. Masih ada waktu nggak? Tidak ada yang namanya kekudusan dong, campur dengan dosa. Ya, gitu aja. Terima kasih. Lanjut mengganti. Oke, lanjut Kak Evas. Aku lanjut. Tadi waktu aku buka tentang Galatia 5 ayat 19 dilepeh sama Bro Kores ya. Galatia 5 ayat 19 tadi aku udah bilang dilepeh sama Bro Kores. Kemudian dia berusaha membuka ya 1 Petrus 4 ayat 1 ya. Jadi karena Kristus telah menderita. Coba kita lihat di ayat berikutnya di ayat 3. Lihat itu. Daging yang harus di penderitaan daging itu apa? Kita menjauhkan diri dari kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Ini ada 5 poin yang saya garisin ya. Tapi kalau kita lihat, dia berargumen itu, tapi dia nggak ngebaca yang saya jelasin. Habis waktunya. Oke. Aduh, Di sesi pertama ya, habis ya untuk penanya pertama. Kita iklan dulu ya. Jadi acara diskusi malam ini habis. Di-live-kan di Family in Christ Official, Airben Channel, dan pihak Muslim channel-channelnya. Awi, silakanlah. Berapa menit? Slayer Comment Center, OC Channel, Al Alif Channel, Buddha Angon Official, dan Zulkifli M. Abbas ya. Di Uco Tebas juga. Ya, silakan. Boleh lanjut ke yang berikut. Oke, channel-channel YouTube yang disebutkan tadi ya, di subscribe dan di like. Di setting 2 menit lagi. Oke, siapa penanya kedua? Pak Amirli aja dulu ya. Sebelum masuk Bang Yonatan. Oke, saya berharap ya sebelum kita mulai penanya kedua, narasi-narasinya kita jaga. Nah, tidak boleh menghujat sesembahan, oke? Silakan Pak Amir 2 menit berbicara dari mulai sekarang. Oke, saya. Oke, terima kasih Kang Kaisar. Saya mau silakan dibuka Matius 7, 15 dan 16. Ya, stop dulu, stop. Atau saya screen. Saya screen atau dari sampean? Dari Matius 7, 15, 16. Matius 7, 15, 16. 15. Ya. Oke, silakan jalankan timer. Nanti aja.
Ya udah Pak. Ada yang sudah saya screen? Ini Udah, udah. Sudah di layar Pak Amir. Lanjut. Halo, Lanjut Pak Amir. Pak Amir. Pak Amir, suaranya. Stop Robot dulu waktu. enggak suaraku? Wah, enggak kedengaran suaranya. Stop dulu waktu, Alex. Masih di robot enggak? Enggak, Masih- udah oke suaranya Pak Amir. Udah Oke kita lah. pagi, kalau kita pagi. Oke. Saya mau bertanya terkait dengan ini. Dengan Matius 7, 15, 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Yang datang kepadamu, berarti kepadamu pada murid-muridnya Yesus. Yesus kan diangkat domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang mana sering membunuh murid-muridnya Yesus atau pengikut-pengikut Yesus. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah akan mengenal mereka. Karena apa? Karena di sini ajarannya Yesus terkait dengan Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sehingga Yesus mengajarkan terkait dengan Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus dan Tuhannya murid. Seperti juga Yohanes 8:54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Allahku lah yang memuliakan aku. Kalau kita kembali dari ciri-ciri dari waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Berarti kalau kepadamu itu pada saat murid-muridnya Yesus masih ada. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya yang akan mengenal mereka. Buahnya apa? Yaitu keluar dari ajarannya Yesus. Tadinya Yesus mengaku dirinya sebagai seorang utusan. Ditabitkan sebagai Tuhan. Dapatkah orang yang mengetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, dari sini kita bisa telaah kira-kira siapakah ini daripada zamannya murid-muridnya Yesus. Dan di Matius 24 ayat 4 sampai 5. Waspadalah. Matius berapa, Amir? Jangan ada orang yang menyesat kamu. Ya. Matius berapa? Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Kalian mengatakan Yesus adalah Mesias. Habis waktunya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Habis, Pak Amir. Sekarang, Pak Amir, habis. siapakah Habis. nabi palsu ini? Oke, pertanyaannya Habis, siapa Pak Amir. nabi palsu itu? Ya, Habis, silakan. habis. Oke. Jadi Yang begini datang ya dari teman-teman. Yesus, ya. Setting dulu, Bro. Ntar dulu, 5 menit. Ya. Oke, silakan. Oke, jadi nabi palsu itu kan tentu yang ajarannya bertentangan dengan Yesus. Contoh berbicara etika dan moral. Setahu saya tidak ada penulis Alkitab Perjanjian Baru yang etika dan moralnya bertentangan dengan Yesus. Justru mereka berpedoman kepada ajaran etika dan moral Yesus, termasuk etika di dalam perkawinan. Bagaimana hukum Yahudi perkawinan itu dikategorikan dewasa 20-an tahun. Di situ baru berbicara tentang ajaran Yesus tentang kerajaan surga. Ajaran Yesus mengatakan bahwa manusia di surga itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dan Paulus juga menegaskan hal itu juga. Bahkan para rasul juga menantikan kerajaan surga di mana Yesus menjadi raja segala raja. Baru keselamatan. Yesus mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu adalah Dia, bukan hukum Taurat. Dan itu yang diteruskan oleh para murid-muridnya. Baru berbicara apa lagi? Tentang semuanya. Jadi bagi kami orang Kristen, yang disebut dengan nabi palsu itu adalah yang pertama, dia tidak pernah berjumpa dengan Allah dan tidak pernah berbicara Allah langsung kepadanya. Dan ajarannya itu bertentangan dengan nabi-nabi terdahulu. Contoh, bertentangan dengan 10 hukum Taurat. Contoh apa itu? Contoh tentang perkawinan,
tentang tidak boleh membunuh, tidak boleh merampok, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengingini istri orang lain. Itu contohnya di situ. Dan harus memuliakan Bapa di surga. Makanya orang Kristen menyembah Allah itu sebagai Bapa. Jadi kalau orang nggak mengakui bahwa Sang Pencipta itu sebagai Bapa, itu bagi kami itu nabi palsu. Itu aja dulu dari saya. Silakan ditambahkan teman-teman. Ya lanjut. Ya, Siapa nih? Ya aku tambahin. Siapa nih? Lanjut. Lanjut dulu, silakan. Ya, contoh seperti itu tadi ada Pak Amir. Kalau kita lihat dalam Alkitab ada orang bernama Simon Penyihir atau disebut juga Simon Magus ya. Itu dia mengajarkan ajaran yang mewakili kekristenan dan dia adalah ternyata nabi palsu. Dia mengaku juga sebagai Mesias. Namun apa? Kita bisa lihat Simon Magus ini dia tidak dibunuh oleh para rasul. Tetapi para rasul membentenginya dengan mengembangkan ajaran Kristus itu. Makanya ada gereja di Roma. Karena Simon Magus ini orang Samaria. Kalau tidak salah ceritanya ada di Kisah Para Rasul 8. Dia yang bersama-sama dengan Filipus. Karena Simon Magus inilah Rasul Petrus dari Yerusalem ke Syria. Kemudian mengejarnya lagi ke Roma. Dan akhirnya Simon Magus ini mati. Karena dia bilang dia bisa bangkit setelah dikubur. Tapi waktu dikubur dia mati. Hari ketiga dia mati. Dan pada saat barusan dikubur itu dia langsung mati, nggak bangkit lagi. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi juga punya konsep Mesias juga, nabi palsu, adalah Simon Bar Kokhba. Ternyata dia juga mati ngaku Mesias. Kemudian yang ketiga lagi, di abad pertengahan dari Ukraina itu ada orang Yahudi mengakui sebagai Mesias juga, namanya Rebe Lubavitch. Itu ya. Itu begitu. Dan tidak ada orang Kristen yang membunuhnya. Beda ceritanya dengan nabi palsu yang di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga menyerangi nabi palsu zaman itu ya. Musailama Al-Kadzab dan Al-Ansi Al-Aswad. Nah, itu dua-duanya dibunuh. Dibunuh oleh para sahabat. Beda karakternya. Satunya pembunuh, dia mati sendiri. Yang satunya dibunuh. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, aku tambahin tentang terkait kalau ini untuk menghindari tendensi bahwa ini adalah Paulus. Saya akan mengutip tulisan dari Petrus itu sendiri di 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, ini Petrus nih, soko guru, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ini Pak, kalau kamu mengalamatkan ini Paulus karena dia dulu mantan penganiaya orang pengikut Kristus, ini kamu salah alamat. Karena memang Paulus itu kerasulannya pun diakui oleh para soko guru kami, soko guru para rasul. Kira-kira seperti itu. Mungkin hanya itu aja. Di sini aja. Oke, Ya, saya tambahkan juga di Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9 itu adalah penasbihan para soko guru kepada Paulus. Dia yang nanti bertugas kepada non-Yahudi, para rasul-rasul soko guru itu pada Yahudi. Itu mereka berjabat tangan itu. Jadi terputus. Kalian itu bermimpi kalau kamu menyebut bahwa Paulus ini tidak diakui kerasulannya di antara para rasul. Jangan mimpi kamu. Gitu kira-kira. Oke, saya lanjut sama aja ya. Oke, habis waktunya. Oke. Mantap. Oke, sesi berikutnya ya. Oke, diberikan waktu 3 menit untuk Pak Amir untuk menanggapi jawaban dari narasumber Kristen. Mana Pak Amir? Langsung Pak Amir. Langsung digas. Hilang mana nih ya? Kepental Gak Pak ada Amir. lagi. Coba Ada. Oh iya. Silakan 3 menit setting dulu. Oke. Sudah. Aku di mute. Oke. Ya, waktunya udah habis ya, di mute. Saudara-saudara. Saya jawab. Ini bahasanya jelas kok ya. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ingat Erben, kalau masalah ajaran-ajaran kemanusiaan, belajar. Stop waktu. Kenapa nih, Amir? Kan dengan ajaran di luar Abrahamik juga masalah kemanusiaan hebat. Tapi apakah itu? Sedangkan di sini sudah jelas. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan buahnya yang kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya? Jelaslah. Yesus nggak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi sekarang
menjadi Tuhan. Menciptakan ini. Nah, dan dapat orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri. Ini kan jelas. Yesus nggak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Yesus yang jelas-jelas mengaku sebagai utusan. Tapi ternyata kalian meyakini ini dengan konsep, dengan Trinitas. Sedangkan Yesus juga nggak mengajarkan Trinitas. Sekarang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Orang Islam nggak pernah menanyakan memakai namanya Yesus. Ingat itu Eben. Kau mau menarasikan terkait dengan ajarannya Nabi Muhammad? No, nggak masuk di sini bro. Akulah Mesias. Kalian semua mengatakan Yesus adalah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ingat itu. Ini jelas kata-kata ini. Sekarang Yesus ajarannya apa? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua adalah kehendaknya Tuhan. Yesus mengajarkan punya Tuhan. Kalian menarasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gimana? Bertentangan. Sekarang kalian meyakini itu terkait dengan pernyataan Yesus itu sendiri di kalangan waktu itu. Dia datang padamu. Pada siapa? Pada murid-muridnya bro. Bukan pada Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad enggak. Karena umat Nabi Muhammad enggak ada yang dinamakan domba. Enggak ada. Umat Kristen lah yang dikatakan sebagai umat domba. Nah sekarang siapakah ini? Silakan telusuri siapa yang menyesatkan ini. Terkait nabi-nabi palsu yang dibicarakan oleh Yesus ini. Sekarang ajarannya Yesus jelas. Menuhankan Tuhan yang Esa. Allahku dan Allahmu. Sekarang Markus, mengapa aku katakan kau baik? Tidak ada yang baik. Waktu habis waktunya Pak Amir. Waktu habis. Silakan narasumber 5 menit setting dulu. Oke, saya setting ya. Jadi Yesus mengaku Tuhan itu jelas ya. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini pengakuan daripada Yesus sendiri yang keluar dari bibir Yesus sendiri. Dan kalau kita mau tahu, bahkan Petrus, seorang suku guru juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi saya tunjukkan yang di PowerPoint aja biar cepat. Ya, jadi ada banyak panggilan-panggilan bahwa Yesus Tuhan. Cuma Tuhan yang kami pahami berbeda dengan Tuhan yang kalian pahami. Ini bukti bahwa Yesus Tuhan ya. Malaikat mengakui Yesus Tuhan, Elizabeth, Yesus sendiri mengaku bahwa dia Tuhan, murid-muridnya memanggil Yesus Tuhan, orang buta, kemudian ini lagi ya, perempuan Kanaan, orang tua yang anaknya sakit ayan memanggil Yesus sebagai Tuhan, Zakheus juga, seorang pemungut cukai, perempuan Samaria memanggil Yesus sebagai Tuhan, pegawai istana memanggil Yesus sebagai Tuhan. Jadi pengakuan Yesus dengan pengakuan semua orang mengakui Yesus Tuhan. Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa Yahweh di surga. Untuk apa Yesus diutus? Untuk menyelamatkan, memberikan hidup yang kekal ya. Oke, silakan lanjut kawan-kawan. Jadi bukti ya bahwa Yesus Tuhan itu artinya dia berkuasa, dia Mesias, dia yang menyelamatkan, dia yang memerdekakan. Lanjut, langsung. Oke, saya akan tambahkan sedikit ya. Saya mengucap syukur ya kepada Pak Amir. Pak Amir itu sudah mengakui bahwa keimanan Islam itu dibenarkan oleh ayat yang dibacakan oleh Pak Amir. Jadi Pak Amir mengatakan bahwa kita itu disebut domba ya. Karena sejak zaman Daud juga mengatakan bahwa Hashem itu atau Adonai itu adalah gembalanya. Artinya ya itu Daud itu domba ya. Terima kasih ya pernyataannya. Ini sangat penting sekali. Dan ternyata tadi Pak Amir mengatakan cuman kita yang disebut domba. Berarti Islam bukan umatnya Hashem dong, bukan umatnya Adonai. Itu sudah jelas ya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah secara kata Bung Reski JCC itu adalah hasil terjemahan dari Elah atau Eloah. Itu sudah jelas. Kalau si Ishak itu versinya Allah itu adalah hasil terjemahan dari Hashem atau Adonai. Jadi sudah jelas ya. Kami mengucap syukur bahwa Pak Amir sudah menyatakan iman Islam itu benar melalui ayat tersebut bahwa Yesus itu diutus kepada domba-domba yang hilang. Itu tentu muslim-muslim sangat mengenal ayat itu dan itu ditujukan kepada kita ya.
dan itu adalah umat Hashem atau Adonai itu pasti disebut domba. Tapi kalau umat Islam pasti bukan bisa disebut domba karena ada Hujurat Al-Hujurat 11 yang mengatakan jangan memberikan gelar yang buruk. Jadi sudah jelas ya, Hashem Adonai itu adalah semua kita. Kalau Allah SWT itu bukan Hashem atau Adonai. Dan terlalu panjang, Pak. Oke. Jadi untuk apa Yesus diutus? Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Artinya untuk menyelamatkan. Ini saya tunjukkan secara tepat bahwa kehadiran Yesus itu memang di dalam Yesus itulah keselamatan, teladan itikaf, penggenapan, bahkan memberikan hidup kekal, memberikan semuanya. Ada ini data-datanya saya tunjukkan dengan ayat-ayat. Jadi betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diutus oleh Allah di surga untuk menyelamatkan. Tidak ada keraguan orang Kristen kala itu. Dan Yesus satu-satunya yang diutus dari surga dan sudah di surga. Yesus satu-satunya utusan yang mengampuni dosa, menyelamatkan, memberikan hidup kekal, memberikan pembaruan hidup. Tidak ada yang lebih agung dari Yesus lagi dalam sejarah dunia ini. Oke, lanjut. Adirion, bro, langsung. Ya, gua di Yohanes 17 gini, aku mau share screen. Aku aja. Oke. Enggak, aku aja. Kau sudah, silakan. 1 menit 20 detik. 2-7 ayat 22, betul. Tidak ada yang sama seperti engkau. Oke, lihat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tapi ingat ayat 2-nya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anak akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Itulah kenapa di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya ini. Anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya sama Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Karena apa? Karena sumber hidup kekal itu adalah Dia dan Bapa. Inilah yang sering disalahpahamin kalau kalian itu adalah Yesus bersahadat. Bukan. Ini menyatakan bahwa sumber hidup kekal itu adalah Dia dan Bapaknya. Itu. Dan sama seperti Bapa. Padahal kita tahu tidak ada yang sama seperti Dia. Karena apa? Namanya Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ini dalam kepraeksistensian Dia sebelum menjadi manusia yang Dia adalah Firman itulah. Makanya Dia bisa berbicara seperti ini. Seperti itu kira-kira. Ada berapa menit lagi? 15 detik lagi. Ya, Yesus seperti Bapa memberi hidup yang kekal. Itu dia. Oke. 3, 2, 1. Sudah habis. Oke. Berapa menit? Sesi penanya kedua 2 menit lagi. 2, 5, 3, 5. Lu ingetin dah settingnya. 2, 3, 5, 2. Oke, Bang Yonatan Nandar. Ya. Nah, si Nandar. Oke. Udah timer diem aja. Iya. Udah, silakan, Mas Nandar. Silakan. Kanda Yonatan sudah dibuka mic-nya. Nandar. Oi. Mana Nandar? Nandar kau tuh. Nah, ini sosok eksklusif nih. Mana sih Nandar? Nandar. Di mute mungkin. Sudah dibuka. Buka, Silakan. udah. Yang lain dulu nggak ada, bro. Silakan Bang Yonat. Yonatan Nandar. Halo. Kalau ya Bang Yonat masih jauh dari perangkat. Yang lain. Yang dulu lah, kelamaan. Ya, udah Bro Juma kok. Kanda Juma dulu. Kanda Juma. Gurunda, silakan. Ya, Oke, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Saya dikasih kesempatan untuk bergabung di sini. Semangat malam buat teman semua. Saya ingin bertanya terkait dengan konsep ketuhanan di dalam agama Kristen, karena sampai hari ini saya masih mengatakan bahwa Tuhan Kristen itu ada 3, bukan ada 1. Tapi nggak apa-apa. Saya minta nanti dijelasin. Dalam Yohanes 8 nomor 24 diterangkan, akulah Dia. Artinya teman-teman Kristen sepakat, akulah Dia di sini adalah Bapa itu sendiri, Yesus itu sendiri. Kemudian di dalam Roma 11 nomor 36 diterangkan, sebab segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dia dimaksud di sini adalah Yesus. Oleh Dia, segala sesuatu dari Dia. Pertanyaan saya, benarkah Yesus yang membuat ibu kandungnya hamil? Silakan.
Stop waktu 5 menit setting. Perbarian narasumber Kristen. Silakan. Silakan. Siapa? Bro kayak pas duluan, silakan. Bro kayak pas. Silakan, lanjut. Durasi Saya sedikit aja, cepat aja ya. Saya cepat aja supaya nggak habis waktu. Biar Jadi bro kayak pas aja dulu. Oke, silakan. Bro kayak pas monggo. Durasi, Kayak pas. Manfaatkan durasi, jalankan durasi. Halo, iya. Ya, Sorry, lanjut. terima telepon tadi. Kalau tidak salah pertanyaannya tadi, benarkah Yesus yang membuat ibunya hamil ya? Ya. Keilahiannya, iya, keilahiannya, tidak kemanusiaannya. Udah itu aja. Tambahkan. Oke, aku tambahin. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itu jawaban yang tegas. Oke, silakan apa, Bro? Ini. Iya, sebenarnya sederhana sekali ya, bahwa itu sudah dinubuatkan. Itu aja, dinubuatkan. Lanjut. Di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu. Tetapi di dalam Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu Esa. Tetapi Allah yang Esa itu bagaimana dia? Allah yang Esa itu memiliki firman. Nah ini. Jadi Allah orang Kristen itu tidak lebih dari satu. Allahnya itu Esa dan Maha Kuasa. Itu tertulis di dalam kitab PL dan PB. Tetapi dia memiliki firman. Firmannya Maha Kuasa. Firmannya di dalam dirinya. Dia memiliki roh. Rohnya kekal di dalam dirinya. Maha Kuasa. Firman-Nya diutus menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, tanpa dia kehilangan, tanpa kekurangan firman. Rohnya juga diberikan mendiami setiap orang percaya kepada Yesus, tanpa dia kekurangan dan kehilangan firman. Karena memang dia Allah yang Maha Kuasa. Maka kami menyembah Allah yang benar-benar nyata, Allah benar-benar mewahyukan dirinya, Allah yang benar-benar berkarya di dalam sejarah manusia. Dan dia pernah berbicara kepada manusia dengan caranya. Dia berbicara melalui malaikat, melalui suara, melalui penglihatan. Itulah Allah yang benar di dalam Kristen, yang dipanggil sebagai Bapa Yahweh itu. Itulah dulu. Jadi ayat-ayatnya jelas. Nggak ada di Kristen Allah lebih dari satu. Kalau ada itu diketok kepalanya. Di situ. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Yesus itu firman yang hadir dalam rupa manusia. Tujuannya hadir itu untuk memberikan keselamatan, untuk menebus, untuk memberikan kemenangan atas maut, atas iblis, dan memberikan hidup yang kekal seperti yang tadi. Di situ ya, jadi sudah pikir sudah ini ada data-datanya saya tunjukkan ya. Jadi tidak ada lagi untuk hal itu. Silakan, masih ada waktu katanya. Monggo. Masih ada waktu. Oke, aku share ya. Masih ada Aku share. waktu. Ya. Langsung aja. Langsung. Oke. 12 detik. Oke. Silakan. Langsung durasi. Aku share ya. Jadi seperti ini. Allah yang kami sembah, yang di dalam diri Allah kami yang satu terdapat firman-Nya. Dan firman ini pasti Allah. Karena kita tahu roh kita pasti kita, firman Allah pasti Allah, nih ya, di dalam Bapa itu ya. Nah, firman ini yang dia yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang dijadikan. Nah, dia inilah yang menciptakan segala sesuatu, dia menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara masalah kemanusiaan Yesus, tentu bukan kemanusiaan Yesus yang menciptakan sehingga Maria bisa hamil, tetapi sang firman itu sendiri yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan dia pasti Allah karena dia berada di dalam diri Allah dan dia satu hakikat dengan Allah. Allah tanpa firman-Nya dan tanpa rohnya tidak ada. Ini dia hanya sekedar batu. Ingat ya, firman itu ada dua macam, logos endiatheos dan logos proporikos. Logos endiatheos itu logos yang di dalam diri Allah, perkataan, bahkan kehendak, bahkan Tuhan berpikir atau akal budinya Allah. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 9, 10, 11, 12, 13, perhatikan bahwa firman itu dia yang menciptakan segala itu sedang datang. Dikatakan apa? Sedang datang. Jadi yang menjadi manusia Yesus itu adalah firman yang menciptakan segala sesuatu tadi. Dia sedang datang kepada milik kepunyaannya. Jadi tentu berbeda dengan matahari. Matahari bukanlah firman yang sedang datang. Tetapi Yesus adalah firman itu sendiri. Otomatis dia memiliki dua kodrat.
yang ilahi karena dia adalah firman, dan yang insani karena dia benar-benar menjadi manusia. Nah, kawan-kawan muslim masalahnya cuma menerima kemanusiaannya toh. Disinilah permasalahan teman-teman muslim. Tanpa kami kutak-kutik ya keimanannya mereka, tetapi mereka hanya menerima ini kodrat kemanusiaannya. Mereka lupa bahwa di dalam Yesus itu dia adalah sang firman yang apa? Oke, habis waktunya. Terima kasih. Waktunya 3 menit. Ya. Ya, giliran Bro Zuma untuk menanggapi 3 menit, Bro. Untuk menanggapi. Ya, makasih. Di dalam kitab Anda diterangkan bahwa engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Lukas 1 ya. Nomor 38, Maria mengaku, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nomor 49, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Anda mengatakan Yesus Bapa satu. Berarti yang membuat ibunya hamil sendiri adalah Yesus sendiri dalam membuat ibunya hamil. Yesus menghamili ibunya. Itu bahasa kita. Nah, fakta yang terjadi kemudian adalah Yesus betul-betul keluar dari rahim ibunya. Jadi Yesus yang keluar dari rahim ibunya adalah dia yang membuat ibunya hamil. Berarti, silakan Anda tertawa. Jelaskan kepada kita. Buktikan kalau Tuhan kalian satu. Kalau Tuhan kalian satu, berarti yang menghamili Maria adalah Yesus itu sendiri. Yang membuat Maria hamil adalah Yesus itu sendiri. Tuhan kalian yang satu itu, yang diterangkan di dalam Roma, apa yang dikatakan? Dan oleh dia, semuanya ada. Dia semuanya ada. Oleh Yesus, ibunya hamil. Oleh Yesus, dia kembali menjadi anak ibunya. Itu kalau Tuhan kalian satu. Tapi kalau Tuhan kalian 3, berarti Tuhan senior membuat Maria hamil, lahirlah Tuhan junior. Itu kalau Tuhan kalian 3. Tapi kalau cuma satu, berarti Yesus dalam rupa roh atau apapun itu yang membuat ibunya sendiri hamil. Ini bukan hujat, ini fakta. Coba telah ada lagi iman Anda. Si Erben mengatakan, kamu harus memahami firman itu begini dan bengono. Yang satu lagi mengatakan firman itu ada 2. Yang satu lagi mengatakan entah apa-apalah yang kalian katakan ini. Yesus manusia. Terus bapaknya bukan manusia. Terus mereka 2 atau 1? 1 katanya. Loh, 1 manusia, 1 roh, dibilang 1. Kalau Anda ingin mengatakan, rohnya Yesus itu beda dengan apa? Itu beda dengan jasadnya. Oke. Yang takut kepada malaikat siapa? Mayatnya Yesus atau Yesusnya? Yesusnya, berarti yang takut kepada malaikat itu adalah roh yang ada di dalam diri Yesus. Berarti Tuhan Anda yang bentukan roh takut kepada malaikat. Itu maksudnya. Jadi kembali kepada pernyataan saya kepada saudara-saudara Kristen. Akui Tuhan Anda satu, maka Yesus yang menghamili ibunya sendiri. Akui Tuhan kalian 3, gak cocok dengan Pancasila berarti. Silakan Anda pilih 1 atau 3 Tuhan Anda. Pertahankan di situ. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah sang Bapa, Bapa adalah firman itu kemudian membuat Maria hamil, jelas yang keluar dari rahim Maria adalah Tuhan kalian juga yang bernama Yesus. Yesus adalah sang firman. Firman itu telah menjadi manusia. Oleh dia segala sesuatu jadi. Siapa dia? Dia adalah firman. Siapa firman? Dia adalah Yesus. Siapa yang membuat Maria hamil? Firman. Siapa yang keluar dari rahim Maria? Firman. Firman yang mana? Firman yang telah menjadi manusia. Yesus sama dengan dia yang membuat ibunya hamil. Demikian. Oke, habis waktunya. Oke. Saya coba. Habis 5 menit dari sekarang. Oke, jadi ini teks Yunaninya ya, ego kai ho pater hes esmen. Dalam teks Yunani kata hes itu dalam bentuk kata sifat, Yohanes 10:30. Tapi kalau eis dia itu kata ganti, kalau en itu dalam bentuk penekanan. Nah, mudah-mudahan berujung di sini ada kata dan. Jadi dan dalam kalimat itu aku dan Bapa itu tidak boleh diartikan bahwa Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus, tetapi kata dan menunjukkan ada 2 subjek pelaku yang disatukan, dihubungkan, diselaraskan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Itu artinya satu. Jadi kalau Bro Juma tidak memahami kata satu selalu satu biji, maka di sini terlalu sempit memahami. Tapi Bro Gerunda kan, satu itu contoh, aku dan kau juga satu. Satu apa? Satu bangsa. Jadi satu itu pada konteksnya akan mengubah makna. Kami adalah satu di sini, jadi Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus-menerus mengerjakan secara bersama-sama. Itu makanya di sini kami adalah satu. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat yang sederajat
setingkat dan setaraf. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan Yesus merupakan pekerjaan Allah, atau Yesus sedang bekerja bersama-sama dengan Allah. Dapat juga diartikan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hari terlihat di dalam ayat 25 di dalam teks ini. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ayat 32, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Jadi sebenarnya aku dan Bapa adalah satu di sini, tidak menunjuk bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi ini konteksnya, Yesus dan Bapa dalam konteks ini dinyatakan sebagai satu dalam karya, bukan dalam satu dalam wujud tubuh atau fisik atau body. Itu berarti bahwa seluruh karya Yesus adalah karya Allah. Makanya orang yang menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Dan orang yang menolak Yesus berarti memilih kebinasaan. Ini sebuah bukti-buktinya. Sifat Yesus dan sifat Allah dalam pekerjaan itu sedang dikerjakan setara dan setingkat di situ ya. Itu berarti bahwa Yesus ini semua, aku dan Bapa adalah satu, artinya di situ. Jadi karena pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah, maka orang yang menolak pekerjaan Yesus berarti dia sedang menolak Allah. Oleh sebab itu maka di dalam Yesus. Jadi kata satu di sini jangan dipahami satu seperti pulpen satu atau satu bambu, bukan. Satu, contoh saya dengan semua orang yang di room ini satu room, satu jum. Jadi satu itu harus dipahami pada konteksnya. Kalau lepas dari konteksnya itu seperti ikan dilepaskan dari air akan mati dia. Oke, silakan teman-teman ditambahkan. Oke, satu, tidak ada dasar yang sebut ilah kami sembah ada tiga ilah yang kami sembah. Di dalam Alkitab manapun itu nggak ada, kecuali angan-angan Bang Zuma sendiri dan fitnah dari Quran itu sendiri terhadap iman kami. Kedua, Kristen yang sejati tidak pernah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, kecuali bidat di abad ketiga yang bernama Praxeas yang ajaran seperti itu pun sudah dikutuk oleh gereja di abad 3 awal, tahun 200 something. Ketiga, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu menjadi manusia dan dikandung dalam rahim Maria dari Roh Kudus, seperti tadi yang saya sebut di Matius itu. Dikandung dari Roh Kudus. Nah, itulah yang mengerjakan firman itu yang masuk ke dalam rahim, itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi, kalau kamu tuduh bahwa Yesus yang menghamili Maria, itu fitnah yang keji, Bang Zuma. Dan itu suatu penistaan bagi kami. Nggak ada iman orang Kristen menyatakan seperti itu. Lanjut ke Caepas. Silakan. Yang lain, biar waktunya. Saya sedikit aja, langsung aja ya. Saya mau mengunci pernyataan dari Bang Zuma mengatakan itu bukan hujatan, tapi itu adalah fakta. Silakan tunjukkan dalilnya, pernyataan-pernyataan Anda ada tertulis dalam Injil kanonik kami atau di dalam PBB kami. Silakan tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti Anda benar-benar ada raja asumsi. Terima kasih ya. Anda adalah raja asumsi. Kalau nggak ada ya, silakan tunjukkan. Kayak apa bro, monggo. Kayak Fas ya, itu. jadi sorry aku tadi keluar. Jadi kalau di kekristenan ya, apapun itu pemahamannya, kami selalu menganggap bahwa Maria itu selalu perawan. Tidak ada seperti yang dituduhkan oleh si Zuma tadi ya. Mungkin karena emang ada bibit-bibit pemikiran cabul jadi seperti itu. Karena kalau kita berpikir demikian, maka kita juga bisa bertanya kepada Bro Zuma, meskipun ini bukan sesi tanya jawab balik ya. Artinya Maryam itu dihamili oleh siapa? Apakah oleh Jibril atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau di Kristen itu punya satu titik tolak di mana Maria itu selalu perawan. Tidak pernah dia dibilang tidak perawan lagi gitu. Dia perawan suci dan selalu perawan. Nah, kalau Maryam diambil keperawanannya, istilah yang lebih cocok itu. Itulah makanya ini kembali lagi ke Anda. Siapa yang menghamili Maryam? Nah, cuma Anda tidak menjawab, nggak apa-apa. Oke, habis waktunya. Waktu habis? Oke, waktu habis. habis. 2 menit dari sekarang. Dari Islam. Sebelum itu iklan dulu lah. Oke, okay. Diskusi lintas agama ini ya, Q&A ya, Kristen menjawab pertanyaan Muslim. Bebas topik, disiarkan di Family in Christ Official dan Airben Channel di pihak YouTube Kristen. Silakan Awi diumumkan channel-channel Ya, YouTube Muslim. Channel-channel Muslim ya banyak yang melive-kan ini, yaitu Debat Panas, channel Trion Slayer Comment Center, Zulkifli M. Abbas Official, Pucuk Tebas Channel, apa tadi ya banyak lah ya. Saya lupa satu persatu. Yang jelasnya silakan di subscribe ya dan tinggalkan komentar positif. Ya, oke, Awi silakan penanya ketiga ya.
Bang Yonatan Andar. Shalom Hafirim Erev Tov Likulam. Al-Habab ngomong. Halal. Silakan 2 menit. Ya. 2 menit dari sekarang. Oke. Aduh. Sebetulnya saya memiliki banyak segudang pertanyaan ya, tetapi saya kemudian mengukur kapasitas teman-teman Kristen. Ya, dan mudah-mudahan saya diberikan kesempatan yang kedua kali dan berikutnya untuk bertanya hal yang lain ya. Sekarang boleh saya share screen apa saya dibantu untuk share screen? Gue bikin. Silakan. Saya bisa ya. Nomor. Ya. Oke, saya share screen. Mana ya, sebentar. Waktu berjalan, Nandar apabila berbicara, Alex ya. Oke. Udah belum? Yang saya tanyakan adalah saudara-saudariku yang terkasih, yang Oke ya, sebentar. Ini adalah Yohanes 8 ayat ke-24, saudara. Yang saya ingin tanyakan kepada saudara-saudariku yang terkasih adalah DIA atau dia ya, bahwa akulah dia. Dia di sini siapa? Terima kasih, silakan. Ya. Waktu nggak dimanfaatkan. 1 menit. Oh, 1 menit. Ini sebentar. Ini hanya bertanya atau kemudian saya memberikan penjelasan? Bertanya saja dulu. Bertanya saja dulu. Kalau cuma 1 pertanyaan ini singkatnya. Iya. Ya, pertanyaan bisa. Oke ya. Oke, kalau gitu ya. Pokoknya pertanyaan saya di sini adalah siapa akulah dia. Namun kalau memang memiliki waktu yang masih banyak tersisa, ya, karena saya sejauh semenjak saya mempelajari Alkitab ya, karati harbe shefarim betanak be habrit hahadasah, ternyata memang Yesus itu bukan Tuhan, Roh Kudus juga bukan Tuhan, hanya ada satu ya, sebagaimana Sefer Shemot Ferek Eshrim Bisfar Stayim Anochi Adonai Eloheha, itu yang saya yakini. Jadi kalau teman-teman kemudian mengakui Yesus Tuhan, yang saya amati itu berdasarkan terjemahan. Oleh karenanya kami umat Islam terbiasa menyebut teman-teman ini adalah Benai Hatargum atau Bani Terjemahan. Saya rasa itu saja, mungkin kalau bisa untuk saya tanggapi waktu sisanya ya. Oke, habis waktunya. Ada waktunya. Oke, habis waktunya. Oke. Share lagi timernya, tunggu Le. 5 menit dulu belum bisa. Oh ya, silakan. Oke, Yohanes 8 ayat 24 ya. Jadi apakah akulah dia di sini? Apakah akulah dia di sini dalam artian aku adalah Bapa? Kita lihat ya. Jikalau sebab tidak ini ya. Jadi ada teks Yunaninya. Tapi saya tidak bahas ini satu-satu. Lebih bagus langsung ke ini ya. Langsung ke artinya. Akulah ego emi, dia ya. Jadi kata akulah dengan emi di sini kata ganti orang pertama tunggal yang menepati posisi sebagai subjek dalam kalimat. Sedangkan kata kerja yang ini ya, sedangkan kata emi itu kata kerja orang pertama jamak aorist indikatif. Orang pertama jamak mengungkapkan atau menceritakan sesuatu sebagai kegiatan atau situasi yang biasa yang terjadi pada suatu ketika. Dr. Barclay M. Newman dalam pedoman penafsiran Injil Yohanes, sebab jika kalian tidak percaya bahwa aku benar-benar orang dia, telah kukatakan, maka kalian akan mati dalam dosa kalian. Jadi akulah dia di sini artinya, jadi arti pernyataan akulah dia dalam konteks ayat ini tidak tepat diartikan bahwa Yesus membuat pernyataan akulah Allah. Tetapi akulah dia dalam konteks ini memiliki arti Yesus dengan cara berseru mengungkapkan atau menceritakan tentang siapa dirinya dan karyanya yang sudah ia nyatakan sebelumnya. Hal ini terlihat jelas dalam konteks di mana Yesus telah mengatakan tentang siapa dirinya. Yesus berkata, aku adalah terang dunia yang diutus Allah. Akulah hakim yang benar, akulah yang menghakimi manusia, dan aku menghakimi bersama Bapa Allah yang mengutus aku. Aku bukan dari dunia, aku berasal dari Bapakku, dan aku akan kembali kepada Bapa. Segala pengajaranku dan perbuatanku adalah kehendak Allah, berasal dari Allah sendiri. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia, itu menunjukkan kepada ayat-ayat ini. Baru sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati. Dalam artinya, orang yang tidak percaya bahwa Yesus terang dunia, orang yang tidak percaya bahwa Yesus hakim yang adil, orang yang tidak percaya bahwa Yesus berasal dari Allah, orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka orang itu pasti binasa dan sudah mati di dalam dosanya. Itu artinya di sini. Jadi seluruh rencana dan kehendak Allah untuk dunia dan manusia sudah Allah limpahkan kepada Yesus. Maka menerima Yesus berarti menerima rencana, kehendak dan ketetapan Allah, sebab seluruh karya Yesus adalah kuasa yang diberikan oleh Allah kepadanya.
Menolak Yesus berarti menolak Allah dan upahnya adalah pasti binasa di dalam dosa mereka. Itu pengertiannya, bro. Terima kasih. Tambahkan teman-teman, masih ada waktu. Oke, 2 menit 30 detik. Saya pas. Ya ini kita jawab simpel aja ya. Pada saat itu kan Yesus juga menyebutkan akulah dia kepada perempuan Samaria ya. Samaria itu Samaritan. Nah, artinya orang Samaritan pun mengerti bahwa dia itu siapa, gitu loh. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, orang-orang yang menjadi Kristen pada saat itu adalah orang-orang Samaritan, gitu. Kita bisa lihat hari ini berapa jumlah orang Samaritan di dunia ini. Coba saya tanya ke Aderian, berapa jawabannya? 700 ya. Sekarang berarti 699 karena si Yitzhak udah pindah Hindu. Iya. Artinya itu udah menjelaskan bahwa siapa itu Yesus. Dia yang orang Samaritan yang sejaman dengan Yesus, yang dia punya ajaran sendiri, itu tidak bisa mengembangkan ajarannya. Bahkan semua bedol desa pindah ke Kristen. Itu sudah menjawab. Terima kasih. Oke, 1 menit 30 detik. Lanjut. Oke, saya tambahkan sedikit aja ya. Saya mengucap syukur bahwa Bang Nandar ini sudah menjadi bukan umat Muhammad. Karena mengapa? Itu dia sudah melakukan tasyabuh al-kuli. Artinya meniru-niru orang Yahudi menyebut sesembahannya Adonai ya. Adonai Elohi, Adonai Ehad. Karena waktu kemarin, waktu ada di TikToknya beliau, ada Unirifa mengatakan itu adonan, ya tidak ada itu Adonai di dalam keislaman. Berarti Bang Nandar ini sudah disebutkan sebagai bid'ah, ya, yang menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam keimanan Islamnya. Terima kasih ya, demikianlah. Tuhan Yesus berkati. Oke, ada waktu lagi nih. Aderian, kapanlah? Cukup. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa memang tidak ada keraguan bagi orang Kristen. Keilahian Yesus itu, ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus nanti bisa kita jelaskan kalau memang perlu itu ya. Jadi apa itu yang disebut dengan Yesus ilahi, dengan Yesus Tuhan, dengan Yesus manusia, itu jelas. Ketuhanan Yesus dengan keilahian Yesus itu beda. Keilahian Yesus berbicara bahwa dia firman. Ketuhanan Yesus berbicara kepenguasaan Yesus bahwa dia Mesias. Dia raja, dia imam, dia nabi. Itu berbicara ketuhanannya. Kemanusiaan Yesus berbicara sejak dia dilahirkan oleh Maria sampai dia disalibkan, dikuburkan. Tetapi setelah bangkit maka dia manusia yang mulia. Itulah dia hebatnya Yesus itu. Luar biasa. Oke, habis waktunya. Waktu habis. Silakan Yonatan Nandar 3 menit untuk menanggapi jawaban dari narasumber Kristen. Buka dulu mute-nya. Oke ya. Jadi betul apa yang saya katakan di awal, saudara-saudari yang terkasih, bahwa teman-teman ini adalah Bnei Hatargum atau Bani Terjemahan. Boleh saya share ya? Bisa langsung ya? Aduh, nggak bisa saudara. Waktunya saudara di pause dulu, di pause ya. Soalnya saya nggak bisa share screen ini. Nggak bisa. Udah di co-host. Oke. Oh, mana ini ya? Oke, saudara-saudari yang terkasih, dengarkanlah ini saudara. Nah, ternyata saudara, ego eimi ini artinya adalah aku, sebagaimana di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Muncul nggak di layar saudara-saudari yang terkasih ya? Legei hauto ho Yesus ego eimi. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 saudara, di sini ego eimi tidak diterjemahkan sebagai akulah dia saudara, tetapi akulah. Bukan hanya di sini saudara-saudari yang terkasih, tetapi di dalam Genesis 17 di sini ketika Tuhan berfirman, bahkan nabi-nabi yang lain berkata menggunakan ego eimi. Ini adalah di dalam Septuaginta Genesis 17 ayat ke-1. Ego eimi diterjemahkan menjadi apa saudara di sini? Kita lihat saudara ya. Saudara bisa melihat di layar saudara ketika Abraham berusia 90 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, akulah Tuhan saudara. Tapi kenapa di dalam Yohanes 8:24 akulah dia yang diterjemahkan dari ego eimi menjadi akulah dia saudara. Di sini ada manipulasi saudara, karena yang benar dari Septuaginta dan ayat-ayat yang lain, ego eimi di sini adalah akulah saudara. Sebagaimana di dalam dicatat baik-baik ya saudara-saudari yang terkasih, kita bisa lihat ya di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, legei hauto o Yesus ego eimi.
diterjemahkan menjadi akulah. Di situ adalah dalam bahasa Inggrisnya I am-nya saudara. Di mana-mana yang namanya I am ini saudara adalah aku, bukan akulah dia, saudara-saudari yang terkasih. Sebagaimana saya jelaskan lagi di sini, saudara, belum selesai waktunya ya saudara. Genesis, bahkan bukan hanya di dalam Genesis saudara-saudari yang terkasih, akan tetapi di ayat-ayat yang lain pun, kalau kiranya ada waktu yang banyak atau perdebatan yang secara spesifik, head to head, saya akan jelaskan secara gamblang kepada saudara-saudari yang terkasih. Artinya kalian ini memang benai hatargum, bani terjemahan yang disesatkan karena terjemahan saudara-saudari terkasih. Kiranya saudara-saudari terkasih dijamah Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, saudara, manusia baru di dalam iman dan Islam. Payomer Yeshua Hamasyah ibadu et Allah ribboni wa ribbonehem, berkata sabda Yesus Kristus bahwa sembahlah hanya kepada Allah, saudara, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Jangan gila. Jangan diserahkan begitu. Gua tanggapin sedikit. Gue mitol dulu, rapi dulu ya. Oke, waktu Nandar 3 menit sudah habis, giliran untuk menanggapi. Gue tanggapin sedikit. Silakan, 5 menit. Gue tanggapin sedikit. Iya, yang dipermasalahkan ini, saudara Nandar itu mempermasalahkan ego Emi itu harusnya ditulisnya akulah tanpa ada kata dia gitu kan. Ini kan permasalahan terjemahan. Kalau memang ini kalau diartikan semua secara interlinier kata per kata, hancur kitab itu. Makanya di dalam Quran pun terjemahannya kan banyak kurung-kurungnya toh. Banyak masuk ke situ kan kurung-kurung untuk apa? Untuk bisa mengerti bahasa aslinya. Kenapa kalau misalnya disebut gini? Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah, kamu akan mati dalam dosamu. Apa itu meaningnya? Kan ada meaningnya. Itulah makanya dibilang akulah dia. Ego Emi gitu loh Bang. Bang Nandar. Itu silakan yang teman-teman yang lain. Ya, diterjemahkan. Oke, 4 menit sekarang. Jadi lost translation. Aku jawab ya. Ya. Oke. Luar biasa ya. Aku adalah dia, nggak ada masalah. Dan itu membuktikan bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dialah Allah gitu. Kenapa itu? Itu adalah sama dengan di dalam Exodus pasal 3 ayat 14. I am that I am. Kenapa I am digunakan untuk dia gitu ya? Karena I am itu hanya bisa untuk Tuhan. Kalau saya mengatakan I am, maka barusan yang saya ngomong I am itu menjadi I was. Di waktu. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan, maka gitu ya. Mengatakan akulah dia nggak apa-apa, akulah dia ya dia itu Tuhan ya. Dikatakan I am lebih bagus lagi ya. Jadi I am itu adalah hanya bisa untuk Tuhan. Dia tak terbatas ruang dan waktu. Dan itu sama dengan perjanjian lama. Lama lihat. Sinyal keras. Tetapi robot. Allah di dalam perjanjian. Ya, Allah di dalam perjanjian lama itu tidak bisa dilihat berhadapan muka kemuliaannya, yaitu Allahnya sendiri nggak bisa dilihat. Tetapi Allah yang nggak bisa dilihat itu bisa menyatakan diri dalam wujud utusan, wujud manusia. Itu sama dengan perjanjian baru. Yesus datang sebagai manusia. Siapakah dia? Dia adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru komplit sama. Persis, nggak ada perbedaan. Yesus adalah Allah dan adalah manusia. Allah bisa menyatakan diri dalam rupa manusia. Oke, silakan. Oke, lanjutkan dikit aja ya. Pernyataan dari Bang Nandar ini sungguh-sungguh ya kepada kami framernya luar biasa. Kita ada umat terjemahan, padahal pengkhotbah di gereja di mimbar-mimbar itu pendeta itu tidak hanya memakai ibung. Anda kurang main jauhnya. Saya nggak tahu ini gelar evangelisnya dari mana ya, atau itu main-main atau serius-seriusan. Anda ditasbihkan oleh gereja mana ya? Anda mengatakan itu evangelis. Substansi aja, tapi yang pasti di gereja juga pengkhotbah itu memakai original teks juga, bukan hanya terjemahan. Itu aja. Jadi gini, mungkin Yonatan Nandar tidak pernah melihat interlinear Yunani Indonesia.
kata ego itu dalam interlinear itu ada 2582 kali. Dan itu diartikan aku, akulah, ku, kami, kita, bisa diartikan. Sedangkan Amy itu digunakan 2461 kali. Diartikan itu bisa ada, adalah, berada, terdapat, tinggal, terjadi, menjadi, mungkin, melambangkan, sama seperti, artinya yaitu. Kalau kamu mau tahu, nanti kau beli interlinear Yunani Indonesia. Saya punya. Dulu saya punya 2, saya jual 1. 500.000 lebih kayaknya 1 sekarang ini. Jadi Yonatan Dandar banyak-banyak membaca itu aja kawan. Jadi saya ini udah lihat ini ego Emi itu. Jadi dari 2 kata itu ketika diterjemahkan, maka dipertimbangkan bagaimana makna itu diketemukan. Karena kan sintaks Yunani itu ketika di Indonesia kan memang harus mengikuti pola bahasa Indonesia lagi. Karena kalau bahasa Yunani diterjemahkan secara letter-let ke dalam bahasa Indonesia nggak bisa juga. Karena susunan kata di Yunani dengan kata di Indonesia beda. Di situ. Oke, masih ada 29 detik. Siapa mau tambahin itu? Iya, tambahin ya. Jadi gini, justru ini menunjukkan I am that I am itulah yang diucapkan oleh Yesus. Jadi kita tahu bahwa Yod-Heh-Waw-He dalam perjanjian lama dia bisa berteofani, maka di dalam perjanjian baru dia bisa berinkarnasi. Sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar-benar hidup, Allah yang benar-benar ada. Dia ada dan benar-benar ada, bukan suatu cerita mistis belaka. Seperti itu. Terima kasih. Amin. Oke, 3 menit. Berapa? 3 menit. Untuk Ya, saya pas, silakan. Sudah habis Ya, waktu. itu sih. Sudah habis. Waktu habis. 2 menit. Pertanyaan pertama lagi. Udah habis. Udah habis. Gue bilang 3 menit. Orang baru 2 menit sekarang, lagi, orang baru. pertanyaan baru. 2 menit. Pertanyaan baru 3 menit. 2 menit. 2 menit. Lu ngelah. 2 menit. Iya. Dari Oke. 2, 5, 35. Ingat ya. Oke, iklan dulu. Bang Kores, tolong Terus dibentar, Bang Kores. iklan. Aham. Oh ya iklan. Taruh dulu, Kores diem dulu, mau iklan gua. Oke, diskusi malam ini di-live-kan di Family in Christ Official, Airben Channel, dan mungkin Uti Watimena ya, yang saya lihat udah ada 2 device. Silakan channel Muslim, Awi. Oke, di channel Muslim itu adalah debat panas, Ucok Tebas, Triun Slayer Comment Center, Zulkifli, M. Abbas Official, dan lain-lain ya. Silakan. Oke, di-subscribe bilang gitu. Ya, Oke, lanjut ke subscribe. penanya berikutnya. Silakan, Awi. Siapa? Silakan, langsung Kores. Bang Kores, digas. 2 menit. Oh 2 menit ya? Silakan Bang Kores. Ya. 2 menit. Oke, thank you ya. Tadi setelah kita mempelajari bagaimana caranya kekristenan berhenti berbuat dosa, yaitu dengan cara menderita badani, yang diperkuat juga kan nanti itu di Lukas 18, 13, 14. Dibenarkan Tuhan dan berhenti berbuat dosa itu harus ada memukul diri atau penderitaan badani. Inilah kenapa aku bilang kekristenan dan juga Syiah itu sama 11-12. Menarik sekali, dan kita sebagai Islam akan menghargai hal tersebut karena inilah keimanan dari kekristenan. Berikutnya pertanyaannya adalah di dalam Yeskiel 34 nomor 31, aku akan share screen, tolong di ini. Nggak bisa share screen. Gua close-in dulu. Timernya jalan terus ternyata. Silakan. Sip, thank you. Ya. Bisa kita lihat di sini di Yeskiel 34 31 itu kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Jadi ini Tuhan Israel itu gembala ya, Tuhan Israel itu gembala. Lalu kemudian kalau kita lihat di Yohanes 10:14 mana nih? Yohanes 10:14 Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Yesus juga gembala di sini, menarik. Jadi Tuhan Israel dan Yesus itu satu ya, satu dia ini. Sama-sama gembala. Ini tidak bisa dipisahkan ini. Ini harus dipahami oleh kekristenan. Lalu kemudian ternyata ada nubuat juga yang menarik yang mesti dipahami oleh kekristenan, dan aku butuh jawaban. Yaitu di Matius 26:31. Matius 26:31, mohon ini jangan
terguncang atau marah dengan pertanyaan ini karena ini menarik. Matius 26 nomor 31 dikatakan di sini, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Nah, pertanyaannya, siapakah aku ini yang membunuh Tuhan Israel dan Yesus? Silahkan, thank you. Oke, dibisukan. Silakan 5 menit di setting dulu. Ya, udah. Siapa nih? Erben dulu. Oke, jadi di sini kita harus memahami kata dalam konteks. Karena kitab Zakaria dengan kitab yang kamu kutip tadi itu jaraknya udah ratusan tahun. Jadi konteksnya berbeda. Pada zaman PL memang Allah menjadi gembala untuk Israel. Tapi cara Allah mengembalakan itu melalui para nabi. Tetapi pada zaman perjanjian baru, Allah menyatakan penggembalaan itu bagi umat manusia bukan lagi melalui para nabi, tetapi melalui sang firman-Nya sendiri yang hadir menjadi Yesus Kristus. Maka penggembalaan Yesus adalah meneruskan apa yang Allah nyatakan di dalam PL. Maka itu yang disebut dengan Ibrani pasal 1. Kalau dahulu Allah berbicara kepada kita melalui para nabi, maka pada zaman sekarang ini Ia berbicara kepada kita melalui Kristus, anaknya yang tunggal, yang mulia, yang kudus, yang perkasa itu. Jadi itu cara pengembalaannya. Jadi di sini kita harus memahami konteksnya. Memang kalau belajar Alkitab ini tidak memperhatikan konteks yang disampaikan, ya bubar. Makanya orang Kristen itu cerdas. Alkitab itu tidak pernah diperkosa. Makanya Alkitab itu ada konteksnya, ada sejarah, ada historisnya, ada maknanya. Baru kaitan dengan Matius 26 tadi yang kamu katakan, aku akan membunuh gembala. Itu berbicara kepada Yesus. Yesus sebagai gembala dibunuh. Siapa yang membunuh? Ya perwira Romawi. Mengapa Yesus dibunuh? Dia dibunuh bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pilatus sama dengan Herodes pun mengakui tidak ada kesalahan. Bahkan orang yang menyalibkan Yesus itu pun akhirnya mengatakan sungguh dia ini anak Allah. Dan mereka pun akhirnya menjadi orang yang percaya. Jadi sebenarnya Yesus itu benar-benar dia dibunuh oleh orang tentara Romawi atas tuduhan-tuduhan palsu. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu Allah menyatakan karyanya. Oke, lanjut kawan-kawan, silakan. Ya, saya ya. Permisi ya teman-teman. Jadi ini justru menggenapi apa yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penuh salah. Ia akan melihat turunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Jadi kita jelas di dalam perjanjian lama Musa menggunakan metode Tuhan menggunakan penyelesaian permasalahan dosa dengan domba jantan, dengan pengorbanan itu semua. Tetapi dalam perjanjian baru sesuai dengan Yesaya 53 ayat 10, Tuhan mengizinkan Mesias itu diremukkan sebagai korban penebus salah. Jadi ingat, pada waktu zaman Musa, ketika tidak ada satu kematian, maka orang itulah yang harus mati. Dia yang harus masuk neraka. Tetapi domba itu menjadi substitusi permasalahan kesalahan dan dosa-dosa dia. Itulah kenapa domba itu mati, maka orang itu selamat. Nah, kami yang Kristen, Yesus sudah mati bagi kami, maka kami selamat. Nah, teman-teman, tidak ada satupun korban bagi kalian. Maka kalianlah yang pasti menggenapi apa yang tertulis dalam surat Maryam. Berapa itu? Surat Maryam 71 kalau tidak salah ya. Mohon maaf, saya keliru. Itulah kenapa keselamatan dalam Yesus itu sesuai dengan apa yang buatan perjanjian lama. Itulah kenapa kami juga menawarkan keselamatan yang ada dalam Kristus itu bagi teman-teman. Karena korban keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus sebagai substitusi bahwa kalianlah atau sayalah atau kitalah yang harusnya mati. Tapi Yesus menggantikan posisi kita sesuai dengan nubuatan di dalam Yesaya 53 ayat 10 tadi. Jadi pukul gembala maka semuanya akan tercerai-berai. Memang Yesus yang akan menjadi korban penebus salah. Nah, sayangnya kalau tidak ada yang menjadi korban penebus salah bagi teman-teman, maka teman-teman lah yang harus menikmati yang anget-anget sedikit itu, yang bukan sebentar tapi bertahun-tahun lamanya. Silakan, masih ada satu. Ya, ada Rion. Ya, habisin lah, Prah, waktunya. Lanjutin. Oh ya, Lekayafas, silakan. Lanjut aja, lanjut bro, lanjut. Aku nggak ngejawab. Oke, jadi seperti ini ya. Aku senang sekali dengan pertanyaan ini. Ini membukakan bahwa memang di dalam keselamatan di dalam Yesus itu memang suatu kepastian gitu loh. Kenapa? Karena di dalam Yesus saja kita tahu bahwa apa yang Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu inline. Dulu orang ditebus dengan apa? Dengan ada domba yang mati. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus mengatakan
Yohanes mengatakan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi barang siapa percaya kepada dia, barang siapa beriman kepada dia, maka ada keselamatan buat dia. Karena terjadi substitusi. Yesus yang menggenapi hukuman atas dosa tadi dengan dengan mengalami kematian di atas kayu salib. Kurang lebih demikian. Ada yang mau nambahin? Ini yang share screen. 15 detik lagi. Ini silakan dibaca aja datanya ini. Aku udah tunjukkan bahwa Yesus tidak layak untuk dihukum mati. Buktinya ada ini. Ya, terus arti kematian Yesus itu ya luar biasa. Karena kematian Yesus yang berdampak. Oke, habis waktunya. Oke. Habis waktunya. Kores 3 menit untuk menanggapi jawaban dari narasumber Kristen. Silakan. Ya, thank you. Aku akan share screen. Belum bisa share screen. Dah. Nah, thank you Erben dan kawan untuk jawabannya bahwasanya yang disalib itu Yesus kan ya. Berarti di sini aku ini adalah Bapa, kan begitu jadinya. Nah, tapi posisinya kawan, jangan dilupakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kemudian ketika Bapa dan Yesus adalah satu, maka gembala pun adalah si Bapa ini. Bapa inilah yang dibunuh oleh si aku. Yang aku ini siapa? Aku ini kata Erben adalah tentara Romawi. Perhatikan, tentara Romawi itu mempunyai budak-budak. Dan tentara Romawi ini ternyata satu juga sama seperti Yesus. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Efesus 6 nomor 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Duar, selamat datang ke kebenaran. Tuan-tuan dari Romawi ini adalah setara dengan Kristus. Sehingga ini membuktikan apa? Yesus itu ada banyak. Dan anak-anak yang bernama Yesus Kristus itu ada banyak selama dia memiliki budak. Karena ketaatan yang diberikan harus sama. Seperti Kristus. Untuk tuan-tuan yang mempunyai budak. Siapa dia Erben? Tentara Romawi yang membunuh si gembala ini di Matius 26 nomor 31. Begitu. Cuman yang mesti dipastikan dan dipertahankan oleh kekristenan adalah Yeskiel 3431, Tuhan Israel pun di sini gembala. Sehingga di sini si gembala ini dia mempunyai dua natur gembala ini. Mana tadi? Nah ini nih. Ini ada dua natur. Jadi gembala ini punya hakikat kealahan dan juga hakikat kemanusiaan. Sehingga yang mati itu dua-duanya oleh si aku ini. Si aku ini siapa? Si Bapak dan juga si tentara Romawi tersebut yang disebutkan oleh Erben. Ini nggak bisa dibantah. Dan gua menggunakan sola scriptura. Maka dari itu kawan kekristenan, ketika Tuhan membunuh Tuhan itu adalah hal biasa. Ketika Yesus membunuh Yesus itu adalah hal biasa dalam kekristenan. Karena pribadi ini bisa maha hadir ya. Dalam bahasanya itu maha hadir. Jadi bisa ada di sini sekali, lalu ada di sana juga sekali gitu. Dan bisa saling berbicara antara diri sendiri. Kalau misalnya bisa saling berbicara, maka dia pun bisa saling bunuh-membunuh. Seperti yang tertulis di Matius 26 nomor 311. Itu loh my brethren. Thank you jawabannya. Aku cukupkan saja sampai di sini. Selamat untuk setengah menit lagi. Selamat datang di kebenaran deh kalau begitu ya. Thank you. Aku menantikan untuk pertanyaan selanjutnya. Siap. Setengah detik lagi. Ya udah. Udah settingin ya, reset. Silakan Cahaya Pas dulu kayaknya nih. Cahaya Pas silakan. Lanjut. Aku tadi siang udah jelasin itu, cuma kayaknya kurang dipahami. Silakan aja teman-teman. Ya, makasih Bang. Jadi gini, kata di situ, hamba-hamba di situ, kita harus lihat bahwa itu ada doulos, juga bisa berarti budak ya. Jadi kenapa harus ini diartikan sebagai tentara Romawi atau apa tadi? Ya tentu itu satu pikiran yang out of context. Jadi ketika pertama Bang Kores ketika ingin mempelajari Alkitab ya, pertama lihat konteksnya seperti apa, lihat atas bawah ayat atasnya seperti apa, lihat ayat bawahnya. Mungkin nanti lain kali kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya soal bagaimana hermeneutik itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang misalnya ini ada kata yang sama kemudian saya tabrakkan gitu saja. Misalnya gini, Yesus mengatakan jangan panggil Bapa. Kemudian apakah dia mengatakan seorang anak nggak boleh panggil ayahnya Bapak ya? Nah, terus dia anaknya siapa? Ini logika yang sedang dibangun oleh Bang Kores. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah paham konteks. Paham konteks itu berarti apa? Kita pelajari teks ini bicara tentang apa, kemudian teks ini ngomongin tentang apa. Nah, kemudian seperti kita tahu, sebentar, aku share screen dulu.
Ya, silakan. Jadi seperti ini, yang teman-teman kawan-kawanku yang kasih ya teman-teman muslim. Allah di dalam diri Allah yang kami sebut sebagai Bapa yang adalah sumber, terdapat firman dan terdapat rohnya. Oke, dari sini kita tahu kenapa? Karena Allah kami menciptakan kami juga dalam gambarnya. Manusia juga memiliki logos ya, logika ya di dalam dirinya. Ini dalam diri manusia. Memang kita diciptakan segambar dengan Allah, segambar. Nah, Nah, firman ini dia yang menggenapkan nubuatan dalam Yesaya 53 tadi. Dia menjadi manusia di dalam perjanjian lama, dia bisa berteofani, dia menyatakan diri. Nah, tetapi kita harus tahu apa yang artinya disebut dengan perikerosis atau saling mendiami. Jadi ketika firman itu, sang firman itu menjadi manusia, kita tahu di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya, untuk menggenapi apa yang terdapat dalam Yesaya 53. Ingat, keselamatan itu sekali lagi poin yang ada yang menjadi Kristen adalah keselamatan. Jadi selamat datang ketika Anda masuk belajar Kristen, mulai belajar mengenai Yesus, maka kami ucapkan selamat datang dalam keselamatan. Karena hal ini kita ingat pada perjanjian lama, Musa benar-benar mengadakan pembaruan mengenai masalah dosa, mengenai dengan domba yang dikorbankan. Oke. Dalam perjanjian baru sama, itu juga terjadi. Silakan. Oke, bentar ya. Saya mau share screen yang ditanya si Bro Kores tadi itu. Bentar. Oke. 2 menit 20 detik. Stopin dulu. Stop sebentar. Kalau ada kendala. Stop dulu. Kelihatan ya? Oke. Jadi yang di ayat tadi itu ya, ini kan. Yang di Matius 26 ayat 31, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Itu akan bercerai-berai. Ini kan kutipan. Mengapa ini menjadi huruf besar? Karena ini memang dikutip, tetapi tidak secara langsung dari Zakaria pasal 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Memang kematian daripada Mesias atau sang penebus yang adalah gembala itu juga, itu semua kan atas sepengetahuan. Dan itulah tujuan daripada kehadiran Kristus, untuk menebus, karena tidak ada keselamatan tanpa ada kurban. Dan itu diperjelas di sini ya, Zakaria 13 ayat 7. Di dalam pandangan nubuat ini terdapat masa depan ini, gembala adalah Mesias. Allah menyebut si gembala orang yang paling karib kepadanya, yaitu orang sederajat atau teman sejawat, karena itu Mesias yang ilahi. Gembala Mesias akan dipukul, yaitu disalibkan. Murid-muridnya akan terserak bagaikan domba. Nubuat ini juga melambangkan perserakan bangsa Yahudi pada tahun 70-an. Jadi ini tepat. Oke, silakan tambahkan. Yes, stop dulu dong waktunya. Oke, 1 menit 15. Oke. Gini, Kores, justru kayak saya lihat nih, kamu kayaknya kacau balau, nggak ngerti dari dulu sampai sekarang ya. Jadi kita lihat ya, memang Yesus itu datang sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya dia menebus dosa kita. Dia memenuhi tuntutan keadilan Allah. Hukuman Allah apa? Keadilan Allah, yaitu dosa harus dihakimi. Saya harus dihakimi. Maka Yesus menggantikan, ya. Di dalam posisi dia dibuat menjadi dosa, bukan Allah membunuh Allah, ya. Hukuman Allah itu ditimpahkan ke atas diri dia, gitu. Dia sebagai korban penanggung dosa itu. Jadi nggak ada masalah, bukan itu Allah bunuh Allah. Tetapi dia di atas salib dibuat menjadi dosa karena kita menerima penghukuman keadilan Allah gitu ya, supaya di dalam dia kita diselamatkan, dia menebus dosa kita. Itulah yang kita bisa jelaskan ya. Oke, mengenai yang lain silakan. Oke, saya nambahkan sedikit ya. Oke, saya kaget sendiri ya. Ini seperti pertanyaan dari JO ya. Apakah Kores itu sudah datang kepada JO? Selamat datang kepada Jesus only ya, Pak Kores. Oke, jadi itu menegaskan bahwa Yesus Mesias, Yesus Gembala yang agung. Betul, amin. Itu aja. Itu Mesias ya, bukan pengusap ya. Iya, bukan pengusap. Waktu habis. Oke, waktu habis. Kita iklan dulu sebentar ya, Wi. Oke, kita iklan. Malam ini di live-kan di channel Kristen YouTube, yaitu Family in Christ Official, Urban Channel, dan Putih Yatimena. Silakan, Awi.
Oke, di channel Muslim ini banyak yang menyiarkan secara live, luar biasa ini ya. Debat Panas Channel, Al Alif Channel, Budak Angon Official, Debat Hebat, Uco Tebas, Josel Official, Hidayah Muslim Channel. Ya, demikian dulu ya. Triun Slayer Comment Center. Silakan di subscribe ya channel-channel yang kami sebutkan dan tinggalkan komentar positif. Silakan. Ya, lanjut Wi, penanya berikutnya. Kembali ke Gurunda. Sebelum maju itu Trinitas Maha Kudus siapa ya? Kamu nggak pakai nama yang umum, kita nggak tahu siapa kan itu Unitarian itu. Udah diemin aja, udah biarin. Iya, oke. Udah lanjut, Zuma, silakan, bro. Oke, berapa menit, bro? 2 menit bertanya. 2 menit. Oke, masih pertanyaan yang tadi, bro. Ya, saya pingin kepastian dari sahabat-sahabat Kristen di sini. Tuhan Anda itu 1 atau 3? Kalau 1 berarti yang membuat Maria hamil, ya itu juga. Bukan yang lain. Bukan oknum lain. Kalaupun Anda mengatakan ada manusia, ya itu berarti oknum baru. Dia dalam bentukan baru. Tapi yang membuat hamil dia sendiri. Kan gitu. Yang jadi manusia, membentuk dirinya menjadi manusia. Inilah biangnya yang membuat si Maria hamil. Berarti Yesus yang membuat ibunya sendiri hamil. Kan gitu logikanya. Nah kalau Anda mengatakan, kami umat Kristen itu tidak ngerti. Ada lagi yang mengatakan Maria tetap perawan. Ini ilmu dari mana? Jelas-jelas dia melahirkan di kandang binatang kok perawan. Gimana sih? Jadi tolong jelaskan ke kita gitu loh. Berdasarkan dalil. Bukan asumsi. Kalau Anda mengatakan Tuhan kalian 1, itu asumsi. Karena faktanya Tuhan kalian 3 pribadi. Kalau kalian mengatakan Tuhan kalian itu 3, itu sudah benar. Karena memang Tuhan kalian bentuknya 3, pribadinya 3, wilayah kekuasaannya 3, satu sama lain tidak bisa kemudian menjadi satu yang sama lain. Katakan Yesus menjadi manusia. Oh, itu adalah kemanusiaannya. Bukan keilahiannya. Tetapi yang menjadi manusia siapa? Firman. Firman itu siapa? Yesus. Firman itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Bapa. Berarti Yesus ini adalah bentukan baru setelah dia membuat ibunya hamil. Baru dia jadikan dirinya sebagai manusia. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Bahwa Yesus sendirilah yang membuat ibunya hamil. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Yang jujur dong. Dalilnya saya minta. Silakan. Waktu gimana? Tuh masih 15 detik lagi. Ya, udah? Langsung aja. Reset. 5 menit. Oke, 5 menit. Aku yang jawab dulu atau siapa? Mas Bro? Silakan Pak. Ya. Jadi gini Pak. Yang kesalahan dari teman-teman, mohon maaf ya teman-teman Muslim. Jadi ketidakpemahaman beliau, kawan-kawan Muslim tentang kodrat Sang Firman. Jadi kodrat Sang Firman itu ada 2. Kita mau lihat prainkarnasi dan setelah dia berinkarnasi. Firman itu dia ilahi. Sorry, ini aku ngomong Yesus ya. Yesus dia kodrat ilahi. Dan dia juga memiliki kodrat insani. Nah, kenapa? Karena dia adalah, ini tadi, Sang Firman yang ada dalam diri Allah, yang bernuzul menjadi manusia Yesus. Otomatis dia memiliki 2 kodrat ini. Nah, kawan-kawan tuh permasalahannya hanya menerima yang ini. Anda hanya menerima ini dengan mengabaikan yang ini, yang ilahinya. Artinya apa? Saya seringkali mengumpamakan, Bang Zuma, jangan beli mobil, tapi bannya di mobil komplit. Ini bukan masalah prasmanan. Keimanan kekristenan itu bukan prasmanan. Oh, 1 diambil, satunya lagi dilepaskan. Tidak. Kita memahami dan mengimani keduanya. Nah, siapakah yang menciptakan sehingga terjadi? Itulah Sang Firman atau kodrat ilahinya. Dalam keilahiannya atau prainkarnasinya, dia adalah Sang Firman yang apa? Bukan hanya membuat Maria mengandung, bukan hanya membuat itu, tapi dialah yang menciptakan segala sesuatu, everything. Tanpa Firman tidak ada yang dijadikan. Dialah pencipta segala sesuatu. Nah, Sang Firman itu dia datang untuk apa? Misi penyelamatan. Nah, ini yang diabaikan. Yang dipikirkan adalah, oh, hamil oleh siapa? Tapi lupa, ada tujuan penyelamatan. Karena apa?
ya inilah intinya, Yesus harus datang sebagai manusia. Silakan Pak. Oke, sebentar aku mau ini. Iya, kamu dulu. Maaf, aku nanti yang kedua aja setelah 3 menit. Oke, nanti kasih tahu ya. Jadi 2 menit 50 detik. Oke, saya cepatin aja. 2 menit Jadi 50 ini detik. Oke, data-datanya saya sudah tunjukkan bahwa di dalam Alkitab tidak ada Allah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tolong dicatat ini data-datanya ya. Jadi sekarang saya tunjukkan bagaimana ini ya. Saya tunjukkan ini semua. Jadi Allah itu firman-Nya ada, kekal dan maha kuasa. Lantas siapa Yesus? Ini dia. Jadi Maria hamil itu bukan karena proses biologis secara seksual, tetapi firman itu menjadi manusia. Ini dia. Jadi sudah tepat tadi yang disampaikan Mas Bro. Ya kami sudah memahami ini, lihat. Jadi Maria hamil itu mengandung Yesus Kristus. Benihnya itu benih ilahi firman Allah. Di situ. Jadi bukan Yesus yang menghamili secara biologis. Sama juga bagaimana Maryam di dalam kitabmu hamil. Apakah Allahmu yang mengambil keperawanan. Iya, mengambil keperawanannya. Ini lihat ini. Jadi kalau dikatakan 2 natur Yesus ini saya tunjukkan buktinya ini. Bahwa dia ilahi ini ada ini. Bukti bahwa Yesus ilahi. Bukti bahwa Yesus itu manusia ini dia nih. Semua data-datanya ada. Oke, lanjut Pak Pras. Jadi pertanyaan itu menurut saya harus dimantapkan lagi lah. Yang lain dulu. Silakan. Adrian. Ya, 1 menit 20 detik. Iya kan seperti tadi aku bilang juga kan Bang Juma ya. Firman itu kan telah menjadi manusia, di mana itu di Yohanes 1:14 dan Matius 1:18 kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya itu bertunangan dengan ini, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang mengerjakan itu. Bro, dan ayat 25-nya ya dinamakan Yesus. Gini. Yang kita bahas ini kan kebenaran teologis, bukan kebenaran biologis kan? Betul. Nah itu lanjut bro. Makanya itu Yohanes, dasarnya dari pertanyaan Bang Zuma itu Yohanes 1:14, Matius 1:18 dan ayat 25-nya. Itulah tentang proses terjadinya firman menjadi manusia itu seperti apa. Sampai lahir ke rahimnya Maria, kira-kira begitu. Ada berapa menit lagi sih? 28. Lanjut. Tambahin. Lanjut deh, Bang. Kan cuma pertanyaan diulang ya. Ingat teman-teman. Ini aja. Bahwa bentar. Lanjut Mas Bro. Jadi ingat teman-teman bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 9, 10 sampai dikatakan apa? Dia yang datang. Jadi matahari bukanlah dia yang datang. Yang menjadi matahari bukan sang pribadi, sang firman itu yang datang. Tetapi Yesus yang menjadi pribadi Yesus adalah sang firman itu sendiri yang datang. Itu yang membedakan Yesus dengan matahari. Silakan. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Bro Juma menanggapi 3 menit dimulai dari berbicara. Oke, makasih. Di sini ada Supiantul, kok diam-diam si Christine ini. Bicara dong, kasihan teman-teman yang lain ini. Jadi kalau saudara mengatakan firman itu sendiri, bukan matahari dan seterusnya, inilah artinya bahwa yang membuat Maria hamil itu adalah anaknya sendiri, si Yesus. Saudara Erben, ini dia sebagai firman, sebagai ilahi. Ini dia sebagai manusia. Tapi kan dia ini satu katanya, ya kan? Satu kan dia ini. Berarti Yesus sebelum menjadi manusia, dia yang membuat ibunya hamil sendiri, kan gitu. Ada lagi yang mengatakan, yang membuat dia hamil adalah Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu Yesus itu sendiri? Atau Tuhan kalian memang 3? Memang berat ini antara 1 dan 3. Kalau dia 1, kalian harus setengah mati memperjuangkan bahwa yang 1 ini bukan Yesusnya yang membuat dia hamil, tapi ketika dia masih ilahi. Loh, berarti ketika dia masih ilahi, dia bukan manusia. Nah, sekarang Yesus adalah manusia. Berarti Tuhan kalian ada berapa? Anda ingin mengatakan 1. Kalau 1 berarti Yesus yang membuat ibunya hamil kan? Kalau Anda mengatakan bukan 1, berarti berapa? Kalau bukan Yesus berarti 3 dong. Sementara kitabnya Bani Israel menerangkan, Yesaya 45:6, manusia semua harus tahu, tidak ada Tuhan di luar aku. Nah, ternyata Yesus ini di dalam dia juga, berarti dia yang membuat ibunya hamil, kan gitu. Belum lagi ketika dikatakan di Yesaya 43:10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Ternyata Yesus ini bukan Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Tapi apa? Entah. Berarti kesimpulan saya, Tuhan Anda itu bukan 1, 3.
Kalau bukan Yesus yang membuat ibunya hamil, berarti Tuhan kalian 3, karena ada juga Roh Kudus. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami 1, berarti Yesus bukan Tuhan. Roh Kudus juga bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Dia yang menginstruksikan Gabriel agar menginformasikan, aku ingin Maria itu hamil dan melahirkan manusia. Berarti yang manusia ini bukan Tuhan. Berarti Tuhan cuma 1. Berarti Kristen selama ini salah, karena mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan juga, setara dengan Sang Bapa. Ternyata kalau dikatakan 1, berarti Yesus bukan menghamili. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Yesus yang menghamili ibunya. Kan gitu, yang membuat ibunya hamil maksud saya. Memang bukan biologis. Tapi hakikatnya Tuhan kalian yang dalam rupa manusia itulah yang membuat ibunya sendiri hamil. Ini ada kelucuan ini nanti. Ternyata teman-teman Kristen, Tuhannya itu datang sebelumnya dengan cara apa? Membuat makhluknya hamil agar dia dihamilkan. Jangan Anda bawa surah Maryam. Kalau Maryam itu sudah jelas apa yang diterangkan. Qala innama ana rasul rabbiki li ahabila gulamin sakiyah. Aku datang untuk mengabarkan engkau hamil. Ya, siapa yang suruh? Tuhan yang menginginkan engkau hamil, bukan Tuhan yang menjadi manusia yang dihamilkan. Oke, thank you. Oke, jadi jawab dulu ya. Sebentar. Oke, boleh. Jadi Bro Juma kembali lagi, berarti jawaban yang pertama tadi kamu tidak tampung sehingga kamu bernarasi liar. Saya sudah jelaskan kata 1 di situ itu berbicara sifat. Saya sudah presentasi tadi. Jadi di sini kendalanya adalah masalah memori dalam memahami. Jadi aku dan kau 1 juga Juma, tapi kita 2. Tapi kok 1? Ya 1 ini konteksnya apa? 1 bangsa, 1 jum, 1 debat. Jadi 1 Yesus dengan Bapa di sini bukan berbicara wujud tubuh fisiknya, tapi berbicara karyanya. Saya sudah jelaskan tadi. Ini semua. Jadi saya harap kamu kalau dialog itu bangun argumen dari yang sudah dijawab. Jangan bernarasi liar, itu baru gurunda. Kalau enggak kebalikannya nanti. Jadi Maria hamil itu karena memang firman itu hadir di dalam rahimnya. Secara ajaib, secara teologis, secara karya Allah. Bukan ada peluk-pelukan, cium-ciuman di sana. Saya pikir ini sudah jelas ya. Jadi tergantung kamu memahami apa enggak pengertian kata aku dan Bapa 1 di sini. Ini dia, ini lihat ya. Jadi bukan berbicara wujud. Itu ingat itu. Yesus itu firman menjadi manusia. Bukan Yahweh Bapa di surga jadi manusia. Ini dia. Jadi kata 1 juga di dalam Alkitab banyak contoh supaya mereka menjadi 1 sama seperti kita. Kami orang Kristen ini 1, tapi kami banyak jumlahnya miliaran. 1 di situ apa artinya? Spirit. Bisa lihat. Jadi ini lihat, saya tunjukkan lagi ya. Ini semua saya sudah gali. Jadi di sini bisa 1 sifat, 1 karya, 1 tujuan. Itu arti kata 1 juga. Jadi tidak melulu 1 berbicara 1 biji. Jadi di sini artinya jawaban yang sudah kami berikan, bangunlah argumen di atas jawaban. Jangan bernarasi liar kemana-mana. Lanjut kawan-kawan. Ya, gini, makanya ini terbukti ya bahwa satu-satunya agama wahyu di dunia ini hanya Kristen dan Alkitab. Oleh karena itu yang percaya kepadanya itu menerima yang benar, yang dikatakan di dalam kalian itu adalah hidayah. Pikiran kita dibukakan. Mengerti apa? Mengerti Allah itu bukan kayak manusia. Kalau yang lain-lain, pemikiran Suma, itu Allahnya kayak dewa-dewa Yunani. Gitu. Jadi konsep Allahnya biarpun satu Allah yang pencipta gimana, tapi tetap konsepnya itu adalah satu Allah di satu titik tertentu, di tempat tertentu, dan hanya bisa seperti itu doang. Jadi kalau andai kata ada 3, menjadi 3 Allah. 3 dewa. Kenapa? Karena konsepnya Allahnya itu konsepnya salah. Seperti 3 bakpao katanya Bu Sofi. Bu Sofi nggak cocok debat sama kamu. Adi Hidayat keluar baru Bu Sofi keluar. Jadi kita lihat ya. Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh. Tapi adalah satu Allah. Membuat bagi rohnya membuat tubuh manusia di dalam rahim itu di dalam Maria. Ada masalah apa? Itu adalah peristiwa Tuhan membuat suatu peristiwa yang kecil sekali, nggak perlu dipermasalahkan. Oke, silakan yang lain. Saya sedikit aja ya, langsung aja cepat aja ya. Dikit aja. Ini saya tadi sudah meminta Bang Juma itu jangan berasumsi liar dan juga menjadi raja asumsi. Saya minta datanya dari pernyataan-pernyataan Anda ya.
yang menyatakan bahwa Yesus itu menghamili Maria dan bla bla bla. Tunjukkan datanya, jangan menyampaikan asumsi Anda akan menjadi raja asumsi atau gurunda asumsi. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat seperti dia logika Bang Suma. Bang Suma itu melihat mujizat Allah membuat Maria hamil sama dengan Allah menghamili. Itu masalahnya di situ. Jadi Tuhan membuat mujizat, Maria hamil, lalu di shortcut mengatakan Allah menghamili Maria. Ini kan unlogic. Kan tidak seperti itu. Firman, dia menciptakan segala sesuatu. Nah, firman itu dia menjadi manusia melalui rahim Maria untuk tujuan keselamatannya. Terus dikatakan itu kan jelas itu sebuah mujizat ya. Allah membuat Maria yang perawan itu dia hamil. Lalu oleh Bang Juma itu diprinter menjadi Allah menghamili. Wow, nah itu juga berarti apakah demikian juga dalam keimanan Bang Zuma gitu? Tentu kan tidak. Tentu Bang Zuma akan mengambil premis yang pertama, mujizat Allah membuat Maria hamil. Nah, Abang memutarkan itu kepada kami. Oh berarti Tuhan yang kami sembah menghamili Maria. Nah, apa bedanya di keimanan Bang Zuma adalah Bang Zuma memelintir itu hanya untuk kami saja. Ketika dibalikkan ke logika Bang Zuma, maka Bang Zuma berkelit. Oh itu mujizat, mungkin akan seperti itu. Allah membuat Maria hamil. Nah apa bedanya? Sama aja. Ini bro, mengandung dari Roh Kudus, bukan bersetubuh dengan Roh Kudus ya. Ya. Oke, habis waktunya. Ya, waktu habis. Ya, giliran penanya berikutnya ya, Wi. Oke, di set waktu aja 2 menit. Bang Yonatan Nandar lagi. Nandar. Berulang lagi biar makin mempertajam. 2 menit ya. 2 menit. Biar makin mempertajam yang tadi. Ya silakan, Bang Yonatan Nandar. Terima kasih Hamontodot.likulam dan terima kasih buat teman-teman semua. Dan terima kasih untuk mantan terindahku Ibu Christine ya. Setelah hadir juga mendengar suara evangelis Yonatan Nandar. Saya boleh share screen? Boleh ya. Terima kasih teman-teman. Saya senang sekali ada mantan saya di sini ya. Coba tanya di sini yang tahu nama saya, apakah nama saya Christine teman-teman? Bukan. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Nggak usah, Bu. Ini waktu saya loh, jangan diganggu ya. Bu, Ibu Sofi nggak usah. Iya, nggak usah, Bu Sofi. Sabar. Waktunya silakan. Biar nama Ibu saya simpan dalam hati. 10 menit, 20 detik. Loh, kok belum ini? Belum Nama aslinya Siti Aminah. Oke ya. Udah di reset ulang lagi ya. Oke, 2 menit baru. Udah di reset belum ini? Oke ya. Teman-teman, aku hanya ingin menegaskan bahwa di dalam Yohanes ya atau Sefer Yohanan ini pasal ke-8 ayat ke-24 ini bahwa aku adalah dia di sini. Kan dia di sini banyak saya saksikan ketika debat dari zaman Facebook sampai zaman sekarang bahwa dia di sini mengacu kepada Bapa begitu ya. Nah, pertanyaan saya di sini saya yang salah atau penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang salah? Karena banyak ayat baik di dalam Septuaginta maupun di dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Lama yang menggunakan bahasa Yunani itu ego eimi itu bermakna aku, bukan akulah dia. Jadi kalau kita terjemahkan secara benar, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu aku berfirman kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, karena jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati di dalam dosamu, saudara-saudari yang terkasih. Jadi sebetulnya itulah ya terjemahan yang benar, saudara. Makanya tadi saya katakan kenapa sih penyematan Beneha Targum ini tidak lepas kepada teman-teman. Mudah-mudahan akan banyak pribadi yang dijamah Tuhan, saudara. Terima kasih. Pertanyaannya itu ya. Oh, masih ada ya. Oke, pertanyaannya saya tegaskan kembali. Di dalam Yohanes 8:24, di situ tertulis barang siapa yang tidak percaya akulah dia. Nah, kata akulah dia itu benar terjemahannya atau terjemahan yang keliru, begitu loh ya. Kalau terjemahannya yang keliru, silahkan dijawab. Kalau memang terjemahannya benar, silahkan berargumentasi yang benar, bukan berasumsi ya. Karena saya lihat tadi asumsi semua begitu ya.
Tunjukkan dalil-dalil yang lain begitu ya. Dan ayat-ayat yang lain, orang-orang yang lain yang menggunakan kata yang sama begitu ya. Silakan saudara. Ya, waktu habis. Silakan narasumber 5 menit. Mungkin gini, coba kasih waktu dulu 2 menit sama si Nandar. Coba tunjukkan dulu apa sintaksnya di situ dong, bahasa Yunaninya. Nanti. Nandar. Enggak. Tolong. Enggak. Coba sintaksnya di situ apa itu? Kan kata ego itu kan Nandar kan ada banyak. Ego itu bisa promina, persona, kategori jumlah, singular, kasul, nominatif. Baru nanti kalau emo dia promina, persona, kategori jumlah, singular, kasus, genetif. Coba jelaskan dulu kayak gimana terusnya. Nah, gini. Coba jelaskan dulu soalnya gini. Iya, Kau kan sok bahasa Yunani. Coba jelaskan dulu. Sebentar. Kalau Anda mau adu baca, ayo gitu loh. Ayo, kau jelaskan dulu apa dengarkan saya. Ego itu bagaimana kasus-kasusnya? Coba jelaskan. Dengarkan dulu. Ini kan saya bertanya. Jelaskan dulu apa di situ bentuk sintaksnya dong. Dengarkan saya. Makanya ini saya bertanya. Sebentar. Loh, kenapa kalian semua kepanasan itu? Ya udah, kau jelaskan dulu. Tolong jelaskan sintaks dari kata ego itu. Coba. Jangan terguncang, saudara. Enggak, ego emi itu sintaksnya jelaskan dulu apa itu. Ya, dengarkan saya. Nggak ngerti sintaks mungkin Pak Arben. Sintaks kita apa? Itu kan kitab kalian. Kalau masalah ilmu morfologi dan sintaksis, kalau memang saya tahu, salah, dengarkan saya. Kalau memang saya salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Itu loh. Ini kalian dilihat oleh para jemaat-jemaat saudara-saudari yang terkasih. Saya sebagai pelaku firman, bukan hanya bro, pendengar pertanyaannya kira-kira apa bro yang lebih spesifik boleh? Aku mau menjawab. Aduh. Oke, saya ulangi saudara. Mudah-mudahan mantan perindahku, Ibu Christine juga bisa menjawab ya. Jadi jangan hanya diam saja Ibu Christine, mantan perindahku. Oke, saya jelaskan ya. Silakan Anda jelaskan yang kalau memang di antara kalian ada yang kemudian mampu dan lihai di dalam bahasa Yunani. Silakan. Saya kasih pertanyaan saya. Udah. Pertanyaannya dipertebal dulu, Bang. Aku belum menangkap nih soal. Aku mau menjawab juga. Saya Yohanes 8 ayat ke-24 terjemahan atau diksi akulah dia yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Itu terjemahan yang benar atau yang keliru? Begitu sih. Kalau keliru semestinya apa, bro? Ya, aku jelaskan boleh aja. Saya kedengaran kan? Ini mau debat. Kalau Anda mau berdebat dengan saya, tentukan jadwalnya. Oke, ini ya. Oke. Cek. Silakan. Jangan sedikit, Bro. Angelis baru main Zoom loh ya. Saya kedengaran. Meriam Sejati dulu. Gimana nih? 5 menit. Oke, 5 menit. Oke, guys. Oke. Udah ya. Mulai. Ini Nandar lihatnya. Jadi kata ego dan emi ini dua kata. Kenapa? Karena kata ego itu pronoun orang pertama singular nominatif, kata ganti orang pertama tunggal yang menempati posisi sebagai subjek dalam kalimat. Sedangkan dia sini kata kerja orang pertama jamak, aorist indikatif. Artinya di sini mengungkapkan atau menceritakan sesuatu sebagai kegiatan atau situasi yang biasa yang terjadi pada suatu ketika. Ini namanya, seharusnya Nandar menyatakan ini yang kujelaskan ini salah. Gimana? Oh, bukan begitu. Baru kau jelaskan lah sintaksnya gimana. Karena saya lihat di dalam kamus interlinear Yunani kata ego itu penggunaannya banyak loh. Bisa itu nanti kalau bentuknya itu kayak promina kasus nominatif jadi ego, bentuk datif jadi mau, bentuk genetif dia jadi emo. Di situ. Jadi kayak gitu Nandar. Tapi kalau kamu nggak ngerti juga, aku jelaskan juga nggak ngerti juga. Nanti kau tambah bingung. Udahlah, lanjutlah bro kayak apa? Itu ya sedikit. Takut pertama lagi kita uji dari sini. Boleh share screen nggak? Terus ya, tadi di pause dulu bro. Ketika saya tanya apakah Tuhan kalian ayat satu 24, atau 3 di situ tidak ada kejelasan yang kita dengar. Dia nggak berani mengatakan 1, dia juga nggak berani mengatakan 3. Jadi arti yang ditulis dalam karena dia takut di dalam LAI itu benar dengan jawabannya sendiri. Kalau dia mengatakan 1, akulah dia. Ini Septuaginta ya. Yesus pelakunya. LAI tidak salah. Kalau dikatakan nah, kemudian kita bukan uji 1, lagi. Berarti benar. Sebentar aku share screen lagi, di pause dulu sebentar. Berat ini, bro. Silakan, Cuk. Aduh, aku nggak bisa share PDF. Ntar, ini aja. Kita buka dalam Al-Baqarah ayat 160. Bisa dibukakan? Oke, sebentar. Al-Baqarah 160.
Aku buka PDF ini PDF ya, bukan screenshotan ya. Ini PDF beneran nih. Al-Baqarah ayat 160 ya? 160. Ya, 160. Itu ada koma, mereka itulah, boleh dibaca nggak? Mereka itulah. Bentar ya. Oke. Apa yang mereka pertanyakan dengan Al-Baqarah ini, teman-teman? Mereka mau jualan apa rupanya? Al-Baqarah 160, 180, berapa tadi? Dapat nggak? Mereka mau udah aku bacain aja, takutnya lama. Mereka Oke. Kecuali mereka yang telah bertobat. Langsung ke mereka itulah. Langsung mereka itulah aja. Oke. Mereka yang bertobat. Oke, mereka itulah yang terima tobatnya dan akulah yang maha penerima tobat. Nah, itu ada kata akulah yang maha ya. Artinya itu kekuasaan ya. Kita lihat dalam Al-Quran bahasa Yunani. Dia menggunakan ego eimi juga. Hanya ayat ini yang menggunakan juga ego eimi. Ini saya cari manual ya, bukan nyari di internet kayak rekan-rekan muslim. Ini saya cari manual. Oh, aku ternyata baca dulu. Ego eimi, betul. Ego eimi. Ini Al-Quran yang dipakai oleh orang-orang Yunani. Bagi teman-teman muslim yang mau Al-Quran bahasa Yunani, aku akan share ke Kaisar, nanti bisa di-forward. Masalahnya kalau jadi, terjemahan ini Yunani mengatakan ego eimi, apa masalahnya rupanya? Ditunjukkan dengan bahasa Yunani ego eimi. Lah, emang artinya kalau itu salah, maka rontok juga ini ego eimi yang dalam Al-Baqarah. Enggak rontok dong. Kan jelas di situ wa ana tawwabur rahim. Dan aku maha penerima tobat. Begitu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Itu namanya jawaban manis. Ya, lanjut Mas. Yang salah itu karena ketika Yesus mengatakan ego ini, kalian menganggap bahwa ego itu adalah sang Bapa, sang Tuhan, sang Allah. Ini perlu yang ayo, gimana tuh? Jadi gini, selalu mengklaim bahwa kami ini sementara Paulus juga mengaku ego eimi atau Bani Targum ya, Saul juga ngaku ego eimi. Tuhan kepada Yohanes juga mengaku ego eimi. Apakah kemudian mereka semua itu adalah Allah? Diterjemahkan semua pada bahasa Arab. Nah, ini tolong disadari gitu loh. Tolong disadari. Jadi apa kok pula kami disadari? Kamu ini Bani terjemahan, kamu kitab suci diterjemahkan dan sebagainya. Loh, memang ketika Tuhan bicara sama Ibrahim itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab gitu. Bahasa Ibrani lah, Bang. Oh, nggak bisa dong. Kan Al-Quran sudah menegaskan itu. Jadi tolong berarti kalau saya buat kalimat agak pedis berarti LAI itu setara dengan Allah yang menerjemahkannya. Kaumnya. Jadi ketika dia datang kepada Abraham, ya bahasa kaumnya Abraham. Bahasa kerasnya itu. Bahasa kerasnya sama seperti Yesus, kaumnya bahasa Ibrani, kok kitab kalian bahasa Yunani, piye toh? Dengan juga dengan bahasa Ibrani. Lah kok semuanya diubah menjadi bahasa Arab gitu loh. Terus habis itu ngelihat kami, oh kamu ini umat terjemahan. Ya lucu lah. Apakah aku harus seperti di dalam kisah para rasul dikatakan Yesus berbicara gitu kepada aku dalam bahasa Ibrani. Sampai cermin sebesar itu. Tapi ternyata yang dituliskan bahasa Yunani. Kan nipu namanya tuh. Saulus. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Katanya bahasa Ibrani Yesus itu. Ternyata yang tertulis Yunani. Mas. Ayo ngomong. Bukan. Itu bukan Mas itu. Habisin aja waktunya Bang Arben. Oke, jadi teman-teman artinya saya sudah jelaskan tadi dua hal itu dari bahasa Yunaninya. Ya kalau yang saya jelaskan tadi itu ibaratnya salah, ya kalian harus tunjukkan dong sintaksnya kayak gimana, bagaimana parsingnya gitu ya, supaya kita belajar bahasa Yunani. Ya aku pernah belajar bahasa Yunani udah lupa juga sih, udah puluhan tahun lulus. Cuman ya kalau dipaksa bisa. Kalau dipaksa bisa. Saya lihat, saya tanya guru saya bila penting. Oke, jadi saya mau katakan Yesus dan Bapa itu satu, bukan satu biji, bukan artinya satu masih fisik. Terluka otaknya, Ya, belum dan yang dicahit mengambil Maria otaknya. itu bukan peluk-pelukan ya, bukan ditiup juga, tetapi memang dihadirkan secara yang ajaib lah ya, ajaib. Karena memang karya Allah kami itu selalu ajaib. Makanya kita bangga punya Yesus karena dia satu-satunya yang luar biasa Saking ajaibnya, dalam segala aspek dia membuat hidupnya ya. ibunya hamil. Mulai dia hadir, bahkan sebelum dia hadir sudah dinubuatkan. Demikianlah dulu. Keperawanannya nggak dibalikin lagi ya.
3 menit Iya. untuk menanggapi ya. Ya, biar kita dengar dulu si Nandar. 3 menit, Nandar. Mana? Jonathan Nandar. Ya, dibuka dulu mic-nya. Ajaib nih. Dulu. Ya, dibuka. Oke. Nandar. 1 3 menit. jadi 3, 3 jadi Aku kan baru 1. belajar baca Ajaib Yunani emang. itu baru 2 minggu ya. Nah, bisa tolong bantukan Erben membaca Septuaginta yang akan saya share ya. Asik. Saya pengen tahu nih, saya kan baru belajar 2 minggu. Andum kan katanya sudah belajar puluhan tahun. Coba dibantu, nanti saya tunjukkan kesalahan sintaksis yang Anda maksud. Bisa nggak? Enggak, kau jawab dulu dong. Nggak perlu Erben. Oke, makanya Nah, gini biarin bro. aja. Aku jawab. Oke, Aku yang makanya jawab ya. begini bro. Oke ya, makanya saya izin share. Bisa di share? Nggak Mana, usah. mana? Saya Ya nggak izin usah. share. Pause dulu. Saya izin share. Ini waktunya kamu 3 menit, nggak kamu full bisa. yang pakai, Ngaku bukannya ke aja Erben apa? kemana tek-tok ya. Ya terserah siapa nanti yang baca, terserah. Dia mempretelin, dia Oke, saya tahu memprotes. Erben Ya, Beni Hatta, Jonathan gimana bisa Nandar, dia baca Yunani. Makanya Dinda saya ingin Jonathan ajarin gitu membawa loh. Udah, original lanjut. teksnya. Silakan. Giliran dia ditanya, nggak usah. Bisa baca, apakah berarti kamu mau diuji nggak sekarang? Kamu bisa bahasa Yunani. Saya kan baru belajar 2 minggu. Astagfirullahaladzim. Makanya. Ya Allah ya Karim. Inilah kalian. Habisin aja Cuman tuh baru 10 bisa menit baca lagi. aja, itu jangan Biar- banyak biar ribut. aja, Oke, Pras, biar silakan. aja. Pak Pras, sabar Pak Pras. Ya, silakan Nandar. Lu Tolong habisin dibuka aja mic-nya, Bang 2,5 Nandar. menit. Oh, ini ya teman-teman, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemah ke dalam bahasa Yunani itu akulah dia itu ego eimai hautos. Jadi akulah dia sebetulnya kalau di dalam Yohanes 8 ayat ke-24, kalau akulah dia itu harusnya bunyinya seperti ini. Dan kita perhatikan saudara, di dalam Lukas ya, Lukas 1 ayat ke-19. Ya, Jibril juga mengaku Perhatikan di ego sini. Emi. Jawab Betul. malaikat itu kepadanya, akulah Jibril. Bayangkan, di sini kita lihat di dalam bahasa Yunaninya ya, Ego. kata akulah di sini ego eimi. Tetapi Asik. kenapa di dalam Yohanes 8:24 kok jadi Mantap. akulah dia? Padahal di dalam Lukas, bayangkan nih, kalau misalnya Akulah terjemahan yang Gabriel. benar akulah dia, harusnya begini, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel dia, atau akulah dia Gabriel, atau akulah dia Bapa. Karena Anda tadi memahami kata ego eimi itu adalah maksudnya akulah dia Allah Bapa. Ayo Padahal itu terjemahan yang salah. Sofiatul. Saudara, kita Dia lihat juga di dalam Septuaginta, malu-malu. ya, di dalam Mau ayat berapa bicara tadi ya? tapi Sebentar, Di. takut Di dalam dipermalukan. kejadian berapa Mau tadi ya? bersuara tapi ilmu tak Kejadian ada. nih ya, ketika tapi kata Ishak ayahnya kepadanya, Peras siapakah air mata, engkau ini? habis Nih, tisu. jawaban Yakub alaihi shalom, Mau sahutnya, bicara. akulah anakmu. Takut Ketika ada dia Bang Suma. pura-pura menjadi Enggak bicara. Esau ya. Coba perhatikan di dalam bahasa Emosi. Yunaninya, di dalam Kepala Septuaginta, pingin pecah. kata akulah, aku pakai ego emi nih. Terpaksa Lihat, diperhatikan solusi nih ya. satu-satunya. Sudah saya gol nih. Di sini apa? Telan bodrek. Oh, de, Satu event ego kontainer. ini. Pro. Yang pertama itu ada alfanya, bro. Makanya kamu cek dulu. Sabar, Coba di awal. potong dulu. Nah, Nanti ini bagian dijelaskan saya aja. ngomong. Jadi Sabar. kalian itu harus jujur ya. Harus jujur di dalam menyampaikan Sofiatul karena apa lagi yang ini, kalian lagi cakar-cakar sampaikan, mukanya apa ini. yang kalian Cakarnya sampaikan, mukanya ini, jawaban itu Sofiatul. semuanya asumsi. Ego eimi di dalam Lukas 1:19, Jibril menggunakan kata ego eimi. Bukan hanya Jibril, saudara, di dalam perjanjian Aku lama di-mute, banyak kawan-kawan, orang aku ketika di-mute berkata permanen. menggunakan ego eimi. Bayangkan, bukan hanya Di-mute itu, permanen di dalam aku. Yohanes 14 ayat ke-6 sama-sama Yesus yang berkata kata ego eimi diterjemahkan menjadi akulah. Kenapa di dalam Yohanes 8 ayat ke-24 jadi akulah dia? Itulah penyesatan, saudara. Terima Waktu kasih. habis. Wah. Gimana? Setting 5 menit. Saya izin. Oke, silakan. Tulis sedikit ya. Jadi makna pernyataan akulah itu ego eimi adalah Injil Yohanes ya. Itu sebanyak 7 kali ego eimi. Ada pernyataan Yesus secara unik ya. Akulah roti hidup, akulah terang, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Bahasa Yunaninya ego eimi ho artos, ego eimi pros, toto kaosmos, dan seterusnya. Pendapat umum, ada yang memahami pernyataan Yesus akulah atau akulah ego eimi dalam 7 Teman-teman, pernyataan kalau tersebut dia memiliki pertahankan makna yang ego, sama dengan ego pernyataan emi Tuhan ini Yahweh dalam adalah Keluaran akulah 3:14. Aku dia dalam adalah aku. arti kata adalah Ahi, Allah asirahi, atau secara firman literal dapat atau diterjemahkan aku Bapa. adalah aku yang Berarti ada. terjawab pertanyaan Alasan dari saya. pendapat tersebut Berarti yang dalam teks ini membuat Maria menerjemahkan hamil aku adalah aku menjadi Yesus ego eimi sendiri, kan hoon. gitu. Kata Gimana tersebut dalam sih, Erben? kalimat yang hampir mirip Lupa juga tentang ditemukan dalam pertanyaanku 7 ya, pernyataan Erben? Yesus. Aku adalah. Hai, kena Oke dia. ya. Apakah Dia pendapat ini mengaku dapat ego diterima emi sepenuhnya Yesus bahwa itu ini adalah menegaskan firman, Yesus Yesus itu adalah adalah Allah? Bapa itu sendiri.
sendiri. Di satu sisi benar yang kubilang, tergantung konteksnya. Tetapi saya tadi jelaskan kata aku dari situ bukan menyatakan Yesus adalah Bapa Yahweh, gitu tidak. ceritanya. Saya itu dasarkan pernyataan Yesus tentang aku ini tidak dapat diterima sebagai dasar menyatakan bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Yahweh itu sendiri. Enggak. Alasannya kenapa? Pendapat tersebut tidak dapat diterima sebab malaikat pun memakai kata tersebut untuk dirinya. Dikatakan akulah Gabriel, ego emi Gabriel. Petrus juga memakai kata tersebut untuk dirinya, ego emi. Paulus juga memakai kata tersebut untuk dirinya, ego emi. Ya. Jadi kata Yunani ego emi di sini sintaksnya itu kan pronoun personal insentif singular nominatif secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan suatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Maka dalam kamus Yunani Indonesia aku, akulah, aku dan seterusnya. Sedangkan emi itu kata kerja pertama sekarang dan sedang berlangsung. Jadi dibentuknya itu present, aktif dan indikatif. Terus? Jadi ada, berada, terdapat, tinggal di sini. Jadi pernyataan Yesus tentang aku adalah menunjukkan bahwa Yesus sedang menyatakan dan menegaskan bahwa ia secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan suatu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal. Apa yang dikerjakan Yesus itu sedang berlangsung sekarang. Berarti yang membuat ibunya sekarang. hamil adalah. Jadi artinya karya Yesus itu berlangsung sekarang dan itu satu kenyataan. Dengan demikian maka perkataan aku adalah merupakan sebuah penegasan tentang apa yang dikerjakan Yesus untuk manusia bagi kemuliaan Bapa di surga. Nah ini semua, jadi saya sudah jelaskan itu. Aku pernah baca buku ini semua. Kawan-kawan. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah itu berbicara bahwa dia adalah terang. Dan terang itu yang berasal dari Allah itu. Bentuknya begini. Penegasan Yesus dengan menggunakan ego emi dalam beberapa kasus percakapan menegaskan kesadaran dirinya sebagai yang memiliki sifat keilahian, yaitu sifat firman Yahweh ketimbang mengidentifikasi dirinya sebagai Yahweh sendiri. Jadi perhatikan ya, ketika Yesus mengatakan ego emi, tidak dia mengidentifikasi dirinya bahwa dia Yahweh sendiri, tidak. Tapi dia adalah firmannya Yahweh itu situ. Pernyataan dirinya dengan bentuk ego emi hendak mewartakan kepada para pendengar bahwa dirinya datang dari kekekalan karena dirinya datang dari hakikat Yahweh, yaitu sebagai sang firman, sebagaimana sendiri mengatakan, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Saya pikir sudah jelas ini. Jadi saya sudah membedah hal itu sebelum kamu tanya, bro. Oke, lanjut kawan-kawan. Ya, saya tambahin dikit ya. Oh ya. Jadi Bang Nandar tadi udah ini udah ya. Bang Nandar tadi mengatakan mengharuskan ya bahwa akulah dia, ego emi. Berarti ego emi autos. Ya kan? Nah, kita lihat di Anoki. Akulah dia. Tidak diterjemahkan sebagai ego emi autos. Nah, itu kan mereka sedang memperjuangkan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa. Berarti kalau Yesus itu adalah Allah Bapa, berarti Maria hamil oleh Yesus. Cakendak kendeng, cakendak kendeng, cakendak kendeng, cakendak kendeng. Mereka sedang berjuang, teman-teman. Jadi mereka berjuang untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa. Sebab dia sedang berjuang mati-matian, ego emi itu adalah Allah Bapa yang adalah Yesus. Berarti kawan-kawan, aku hamil karena Allah Bapa. Aku hamil karena dia, ego emi. Berarti anakku melakukan perbuatan yang mantap sebagaimana yang diterangkan di dalam Lukas 1:38 bahwa ya aku seperti ini berkat perbuatan dia. Jadi teman-teman, di dalam apa yang saya katakan tadi di dalam Lukas ya, Lukas 1 nomor 49, di situ dikatakan karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku. Asik. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku. Yang Maha Kuasa ini adalah Yesus. Berarti Yesus yang mereka katakan Maha Kuasa. Ngeri kali nih kawan-kawan. Ngeri kali nih kawan-kawan.
Wow, subhanallah. Bodrex, Sofiatul terdiam. Kali-kali diomongin tetap nggak denger. Contohnya tadi di awal itu masalah ayat ya. Ayatnya ternyata dia cuma ngambil sepotong, dia nggak baca bawahnya, tapi giliran saya menjawab, dia tidak mengindahkan, dia tidak membaca apa yang saya tampilkan. Jadi menurut saya ya, saya tidak mau menurunkan kelas juga berdebat dengan si Bro Kores jika sikapnya seperti ini. Terima kasih. Itu aja. Lanjut. Oke, ya saya mengucap syukur ya. Mengucap syukur dengan Anda Bro Kores sebenarnya. Walaupun yang lain agak kurang ya, respect pada dia. Justru dengan adanya Anda sebenarnya sedang menyatakan kepada rekan-rekan Anda membenarkan bahwa ayat yang Anda tadi kutip itu membenarkan bahwa itu adalah kepada Bapa. Yang saya tahu Allah itu tidak bisa disebut Bapa ya. Terima kasih. Selamat datang kepada penyembahan kepada Bapa yang di sorga ya. Anda dalam menggiring rekan-rekan Anda untuk menyatakan bahwa Allah itu Bapa, bahwa Dia itu adalah Bapa. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di surga. Anda sudah sama ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Mas Bro, silakan. Mas Bro. Iya. Aku rasa tadi udah jelas ya, Ego ini udah saya compare dengan yang diulang tadi juga bisa diterjemahkan akulah dia. Jadi intinya ketika seorang penerjemah melakukan terjemahan itu dia harus minimalisasi loss of translation. Jadi orang-orang harus paham, bukan hafal ya, bukan sekedar hafal. Kalau misalnya hafal, aku pun bisa hafal lagu-lagu aku bisa hafal. Tapi bahasa Inggris
aku bisa apa lagu bahasa Inggris, tapi apakah aku ngerti gitu kan? Nah, tujuan para LAI menerjemahkan itu bukan untuk hafal, tapi untuk mengerti. Karena mengenal Tuhan itu perlu pengertian. Kita juga membuka kita tahu, kita ngerti. Makanya, nah kalau saya cuma hafal tapi saya nggak ngerti, gimana saya bisa kenal Tuhan? Nah, disitulah kembali ternyata ego-emi itu juga bisa dikatakan akulah dia, seperti yang saya tunjukkan tadi di Keluaran berapa tadi, di Ulangan 32 ayat 39 bisa diterjemahkan demikian juga. Jadi itu untuk menghindari apa yang namanya loss of translation, supaya paham, itu aja intinya. Bukan LAI menyembunyikan sesuatu seperti fitnah-fitnah yang selama ini ada, enggak. Tujuannya apa? Supaya paham. Untuk apa menyembunyikan? Kalau memang menyembunyikan tentu Alkitab itu mushaf-mushaf Alkitab yang lama-lama akan dibakar untuk diseragamkan. Nah, itu kan tujuannya untuk menyembunyikan. Sementara kan kita tidak melakukan hal seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari loss of translation. Kurang lebih demikian. Ada yang lagi yang mau tambahkan? Silakan. Nah, Derion, mana Dek? Oke. Lagi ngomong teman-teman. Aku enggak. Ya ini agen heresis ini kayaknya dia mau ngomong. Ya, again silakan. Ayo. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, tadi cukup menarik ya di narasi-narasi yang dilontarkan oleh pihak lawan kita ya. Tapi begini, sepanjang tadi bernarasi kayaknya mereka itu berada dalam kelas yang tidak setara dengan kita loh. Padahal kita sudah mendowngrade kelas kita dalam menyampaikan sama mereka. Tapi mereka tidak nangkap. Tapi memang gitulah kualitas mereka ya. Ya saya pun maklum gitu kan. Tadi ada si Yonatan Nandar yang sok-sok Yunani, ada juga si Gurunda yang sok-sok mengajari ya kan. Tapi begitulah. Ya, tapi ya kita kan bukan berpatok kepada mereka, tapi kepada menjawab atau apa ini? Enggak, aku menjawab waktu ambil buzzer bro, taruh di mata lu. Iya, kita perlu mengcounter framing begitu, itu framing jelek itu namanya, gitu ya. Framing jelek harus di-counter, jangan dibiarkan, begitu. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita sudah mendongkrak pun kemampuan kita supaya mereka memahami. Mereka nggak paham juga begitu, gitu ya. Oke, habis waktunya. Habis. Silakan. Habisin waktu. Iya, thank you Kang Tawan, memang mematikan pertanyaan dari Korea sampai nggak disentuh sama sekali loh, Masya Allah. Makanya belajar Yunani, my brethren. Dalam Yunani itu banyak sekali kebenaran yang akan lu dapatkan kalau lu bisa bahasa Yunani, serius. Walaupun bahasa pagan yang dipakai, tetap orang-orang ini ada tauhidnya gitu, tokoh-tokoh perjanjian baru yang menulis gitu loh. Sehingga nanti akan kalian menemukan kebenaran. Tadi juga kayak pas lu nggak bisa kabur. Di Al-Quran itu tertulislah akulah gitu. Nggak ada kata dia di sana. Tapi di perjanjian baru terjemahan fatalnya ada kata dia. Ketahuan sama Islam. Mau dibantah kayak gimana coba kalau udah ketahuan sama Islam? Itu akan dibahas, itu akan disebarkan terus kebenarannya. Tidak ada kata autos, tidak ada kata autos di sana. Habiskan di situ, sehingga apa? Terpisah antara Yesus dan juga Bapa di situ. Gitu loh, my brethren. Ini baru yang Kandan Yonat nanya, belum yang Akuk loh. Ini Akuk level 2-nya loh. Tadi pertanyaannya nggak disentuh sama sekali. 5 menit terbuang sia-sia. Kayak pas mau coba framing unyu-unyu, coba nggak usah menurunkan kelas, dijawab. Lu mau bugil kayak gua nggak tahu. Lu mau tiduran sama cowok lu kayak gua nggak tahu. Dijawab. Ada nggak kata yang gua minta yang dinisbatkan kepada Yesus? Itu nggak perlu 7 menit, nggak perlu 5 menit. Oh iya ada di sini. Nah, share screen, udah kelar gua. Tidak, aku besok dibaptis. Kan gitu kan. Kalau ada, kalau nggak ada bilang nggak ada dan diakui. Sisanya apa? Berasumsi ria. Kan tinggal begitu doang. Masa susah banget? Pertanyaannya simpel loh. Ya Allah. Terus apa lagi? Mengucap syukur. Ya alhamdulillah Jason. Memang kita mensyukuri menjadi Islam. Kenapa? Ya karena Islam itu mempelajari bahasa-bahasa dari kitab suci yang ada. Kalian itu gini deh. Aku tuh ngasih topik begini ya. Siapa yang lebih berhak untuk memegang
kitab Biblos antara Islam atau Kristen gitu. Kalian itu sebenarnya menuhankan Yesus nggak perlu Biblos sebenarnya, serius. Nggak perlu. Karena apa yang kalian imani tidak tertulis. Tritunggal nggak ada. Tuhan menjadi manusia nggak ada. Sekolah ibadah hari Minggu nggak ada. Tuhan 3 pribadi nggak ada. Nggak ada semua. Dosa waris dan dosa perbuatan nggak ada. Mau dibawa kemana, bre? Yang kayak gini tuh, aduh, dialog sama Islam tuh susah, serius. Mau tanya jawab, mau battle, habis. Nggak bisa kalian itu ngebantah Islam itu, serius loh. Apa sih yang kau tanya, bro? Apa? 3 menit itu apa? 3 menit. Ini bertanya apa ini? Aku mengucap syukur. Aman. Nah gitu, jadi diterima saja kenyataan yang ada. Selamat datang di kebenaran. Sekarang kesempatan kalian terakhir untuk menjawab di mana kata latreuo dinisbatkan kepada Yesus. Silahkan. Latreuo itu apa? Coba tunjukin. Nggak tahu, gitu loh. Nggak tahu. Lu cari. Ya udah itu nggak ada artinya gini ya. Sebentar, aku yang jawab dulu. Oh, Kayafas ya. Kayafas silakan. Ya, terima kasih atas ininya ya. Responnya sebetulnya kami ini justru ini mempertegas bahwa kami ini semua bingung. Kenapa begini? Kenapa selalu begitu gitu loh. Kamu bertanya juga kamu nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Bahkan tadi saya udah menjelaskan berulang kali. Ini saya share screen kembali ya. Bentar. Stop waktu dulu. Ini ego Eimai di sini, ini akulah yang maha, dengar, yang maha. Jadi jangan di framing lagi itu cuma akulah. Coba silakan baca Al-Baqarah ayat 160 gitu loh. Jadi kamu baca dulu, dengarkan baik-baik, terus berargumen. Jangan malah memframing terus. Kami nggak berlibido untuk menanggapi framing-framingmu seperti itu, karena kami tidak cari makan lewat YouTube, bro. Kami memberitakan kebenaran, nggak perlu seperti itu. Jadi argumennya dengan baik gitu. Terus yang kedua, bro, saya ini jangan menyentuh pribadi saya, karena saya ini berkeluarga, saya punya anak, saya punya istri. Jangan bilang pacarmu yang cowok. Gini loh, bro, kalau main kayak gitu, kalau mau main seperti itu, bro, ingat, aku merekam pembicaraanmu saat kamu melakukan hubungan seks anal dengan pacarmu yang cowok dan cewek. Aku rekam ya. Dan aku bisa putarkan sekarang. Tapi tidak perlu seperti itu. Itu bukan motivasi kami untuk menyerang pribadi. Itu aja. Mohon dijaga kata-katanya, bro. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Ya, ini memang, aja. Oh iya. Jangan framing-framingan gini ya. Ini karena penontonnya itu rata-rata IQ-nya di bawah 90. Jadi kalau framing-framingannya, wah mantap sekali dengan keyakinan dipikirnya benar gitu ya. Jelas bahwa kata I am nggak perlu pakai kata autos. Udah tahu bahwa itu adalah I am he gitu. Makanya semuanya dikasih tanda miring. Di dalam bahasa Inggris juga dikatakan he-nya pakai huruf miring. Artinya apa? Arti daripada kata itu adalah he. Tetapi di samping itu dia tidak menggunakan he karena apa? Karena sedang ingin menyatakan bahwa dialah sang I am itu gitu loh ya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Kemudian kamu tanya satu kata bahasa Yunani kemudian harus kita ngerti. Gini loh ya, kita tuh terjemahan KJV itu 46 profesor ya yang mengerti bahasa itu, dan di Oxford dan di Cambridge ada yang bisa 16 bahasa kuno. Nah mereka itu menerjemahkan. Mereka mengerti apa yang harus diterjemahkan gitu ya. Kalau kamu itu pada waktu kamu cuma bisa baca, kemudian kamu bisa terjemahin. Waktu kamu utarakan dalam bahasa Indonesia itu adalah terjemahan kamu. Bagaimana terjemahan seorang Jonathan Nandar dipersamakan dengan penerjemahan para profesor. Nah kita itu memang kenapa harus diterjemahkan? Karena Tuhan berbicara perlu kita mengerti. Bukannya mantra. Kalau mantra nggak perlu dimengerti. Kenapa kalau dimengerti benar-benar, waduh bisa murtad semua karena isinya nggak benar gitu. Ya silakan. Kan dia bilang kan, ya bahasa Yunani kan katanya kan bahasa pagan. Tapi dia lupa bahwa bahasa Arab itu juga bahasa pagan awalnya. Bahkan orang Kristen lebih dahulu menggunakan bahasa Arab, baik di tanah Arab bahkan di Indonesia. Karena Kristen pertama kali di Indonesia datang dari tanah Arab juga. Dan tentu memakai bahasa Arab. Bahkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia sekarang lebih dahulu juga dipakai oleh orang Kristen ketika menerjemahkan Alkitab.
ke dalam bahasa Melayu. Karena lebih dahulunya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Melayu daripada Al-Quran. Jadi kalau sistem klaim-klaim seperti itu Kores, orang Kristen lebih berhak memakai bahasa Arab daripada Islam. Karena Kristen lebih tua di tanah Arab daripada Islam, daripada Nabi Muhammad sendiri. Di situ, jadi jangan klaim-klaim seperti itu bumerang bagimu. Itu artinya kamu, ya. Mereka buat penonton yang IQ-nya di bawah 90, bro. Iya, jadi kalau orang cerdas, saya bisa tunjukkan data-datanya kok bahwa Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Melayu lebih dulu daripada Al-Quran. Kristen datang ke Indonesia lebih dulu daripada Islam. Dan Kristen datang ke Indonesia itu dari Timur Tengah, Assyria. Di situ, itu datanya semua. Memang kata Tritunggal tidak ada, tapi mana Tritunggal ada di situ ya. Masalah dosa waris itu ternyata hakikat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, itu sudah jelas. Oke, kalau mereka harus lanjut. Ngarang bebas ini ember. Ini ibu Budi. Ember bocor apapun baru tahu, masuk. itu Budi. Ini ibu guru. Oh, ini guru tau gitu. Kalau kita kan ngerti bahwa ini ini guru, ini Budi, ini apa gitu ya. Pakai istilah lain nggak ada masalah gitu. Kita mengerti apa yang dimaksud. Makanya kita bisa membuat satu istilah yang sesuai dengan yang dimaksud. Itu adalah IQ-nya tinggi gitu loh. Saya tambahkan ya, tadi Kores mengatakan Bapak ya. Allah itu Bapak. Habis. Allah itu Bapak. Silakan. Terima kasih. Diskusi malam ini udah selesai ya. Ya, terima kasih pada narasumber Kristen yang sudah menjawab dan yang bertanya juga narasumber. Tidak ada penutup dari Kristen. Kesimpulan. Tidak ada closing dengan sini kan tanya jawab ini Q&A. Oh. Tapi susah banget pertanyaan aku emang. Bukan. Lu Bapak. Lu selamat datang di kebenaran, Bebe. Selamat datang. Dulu, ini belum di closing acara ini. Oh iya, closing dulu acaranya, closing. Ya, terima kasih. Closing dulu. Awi, silakan dah closing dari Pak Muslim. Perwakilan dulu. Oke, dari Bang Angon aja yang buka. Silakan, Bang Angon. Saya sudah buka mic-nya. Mana Bang Angon? Budak Angon, silakan. Rekaman matiin aja. Bang Angon. Lagi beli nasi kuning mungkin. Jauh dari perangkat kali Amir aja, Pak Amir. Oke, Pak Amir aja kalau gitu. Atau Bang Kores aja lah sekalian yang tutup. Closing lah, udah tua ini Pak Amir dulu lah. Ntar framing lagi tutupnya. Iya. Tutup. Oke, silakan. Bang Angon. Apa nih Kang Kawi? Bang Angon aja ya. Sebentar, izin saya. Maaf pakai headset. Halo? Ya, jelas. Halo? Ya, jelas langsung. Closing acara aja. Halo? Ya, lanjut aja Pak. Dengar nggak? Jelas. Pak. Ini bagus. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah apa yang hari ini kita sama-sama lalui telah terlaksana begitu paripurna. Saya mewakili dari keislaman mengaturkan terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah mewakili wajah Islam. Kalian telah mempertanyakan apa yang semestinya dipertanyakan dan semoga ini akan ada imbas. Semoga ini akan ada imbas kepada kami umat muslim betapa alhamdulillah setelah saya menggunakan kata si Kang ini ya, bersyukur kepada Allah, kata Kang Jasi Malvino ya, bersyukur kepada Allah bahwa hari ini apa yang kami yakini dengan apa yang mendengarkan penjelasan kalian tentunya akan punya sikap ya terhadap keimanan kita masing-masing. Terutama kepada Islam, saya bersyukur bahwa inilah Islam dan itulah kalian gitu. Itu, tapi tetap saya pun harus mengaturkan terima kasih kepada si penjawab siapapun di antara kalian, ada Kang Erben, ada Kang Pras ya. Dan saya nggak bisa satu-satu yang jelas kepada Kang Kaisar sebagai tokoh atau orang yang selama ini saya anggap yang paling disegani di antara kalian. Saya terima kasih Kang Kaisar, ini telah terjadi dan saya aturkan terima kasih semuanya ya. Dan untuk umat muslim, mari kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk lanjutnya seperti yang sama-sama kita lihat ternyata di antara kita ada banyak soal-soal yang banyak perlu kita selesaikan ya. Itu bagus kata Kang Erben dengan Kang Jumanya, yang tanya ada dengan Ukti siapa tadi ya. Itu mungkin kalau dibikin semacam program ke depan lebih bagus.
Ya, Kang Pras, alhamdulillah telah ada kerjasama dan Kang Pras masuk lincah ya beberapa tempat dan ini yang saya senangin. Silakan terus adakan itu. Saya bukan menantang ya, mengajak kepada teman-teman seperti yang kemarin saya lakukan. Ayo, dan di sini kita banyak ada PR ya, Kang Kaisar, kita punya PR untuk menindaklanjuti apa yang dimaui oleh sahabat-sahabat kita, baik dari Kristen ataupun dari keislaman. Ya, sekali lagi saya aturkan terima kasih, Kang Kaisar. Saya tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Hatur nuhun. Makasih Kang Awi. Terima kasih Bang Angon dan Awi. Saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih pada kalian yang mau datang bertanya tentang kekristenan terhadap kami. Dengan ini kita nyatakan diskusi malam ini selesai ya. Ya bagi channel-channel agar di edit dulu ya, siapa yang punya channel Alif edit sudah Muslim sudah close semua FJ, ya siapa lagi nih Putih udah ya, siapa lagi ini yang Josel sudah ya. Gimana Wi, mau langsung cabut apa mau apa nih? Oke, begitu aja ya, terima kasih, silakan. Satu atau tiga Tuhan mereka. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu